Di dunia, di mana segalanya ditentukan oleh gacha, hanya segelintir orang yang bisa bertahan hidup. Tapi, bagaimana jika seorang pemain top dunia terjebak di dalam gamenya sendiri? Ia dikenal sebagai Loki, seorang master legendaris yang telah menaklukkan segalanya. Namun, dalam satu kesalahan, ia kehilangan segalanya dan terbangun sebagai pahlawan bintang 1, level 1. Tak ada kekuatan, tak ada koneksi, hanya sistem yang kejam dan dunia dungeon yang tak mengenal belas kasihan. Tapi justru di titik terendahnya, petualangan sesungguhnya dimulai. Ini bukan lagi sekadar game, ini adalah pertempuran untuk bertahan hidup, membangun kekuatan dari nol, dan menantang takdir itu sendiri. Inilah kisah dari dunia tanpa batas. Pick me up, Infinite Gacha. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa buat komen, like, dan subscribe, karena dukungan kalian berarti banget buat SO Alur Cerita. Oke, tanpa basa-basi lagi, ayo kita mulai ceritanya. Kisah ini dimulai di sebuah tempat terpencil yang tampak telah lama ditinggalkan. Seorang pria bernama Mormont Carl yang bekerja sebagai tentara bayaran bertanya kepada orang-orang di sekitarnya apakah ada yang tahu di mana mereka berada. Menanggapi pertanyaannya, seorang pria memperkenalkan diri sebagai Lyle, pemilik bengkel kayu dari Edora, dan meminta maaf karena ia juga tidak ingat mengapa mereka berada di sana. Tak lama, seorang pria gemuk ikut bicara, memperkenalkan dirinya sebagai Grit, pegawai toko barang antik dari Halcyon. Dengan nada gugup, ia menambahkan bahwa dirinya juga tidak tahu alasan keberadaan mereka di tempat itu. Seorang gadis berambut merah bernama Jenna kemudian berkata bahwa ia tinggal di hutan terpencil dan sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Orang berikutnya yang berbicara memperkenalkan diri sebagai Hanuslat, seorang petani. Ia mengakui bahwa dirinya juga sama bingungnya dengan yang lain. Mormont menjadi frustrasi karena dari ke-11 orang di sana, tidak satu pun yang tahu alasan mereka dibawa ke tempat itu. Beberapa dari mereka mulai berspekulasi, ada yang mengira mereka sedang bermimpi. Ada pula yang menuduh bahwa mungkin mereka ditarik oleh seorang penyihir untuk dijadikan bahan percobaan. Mormont segera memotong pembicaraan itu dan menegur mereka agar tidak bicara ngawur serta fokus pada situasi yang mereka hadapi. Lyle kemudian berpendapat bahwa satu-satunya hal yang pasti adalah mereka semua berasal dari Taunir dan mungkin bisa menemukan petunjuk penting jika terus berdiskusi bersama. Namun, sebelum mereka melanjutkan pembicaraan, tiba-tiba muncul peri kecil berambut 2 kepang panjang dengan wajah penasaran. Ia bertanya apa yang sedang mereka lakukan di situ, lalu memberitahu bahwa sang tuan akan segera membuka celah ruang waktu, dan mereka harus bersiap untuk bertarung. Ketika kelompok itu terkejut dan bertanya siapa dirinya, peri itu memperkenalkan diri sebagai Isel, pengelola tempat tersebut. Ia memperingatkan mereka untuk tetap tertib jika tidak ingin terluka. Namun, Mormont yang sudah kehilangan kesabaran menatapnya dengan tajam dan bertanya apakah dialah yang membawa mereka ke sana. Isel balik bertanya mengapa ia ingin tahu, tetapi Mormont langsung mencabut pedangnya sambil berteriak marah, menuduhnya menculik orang, dan bersumpah akan memaksa peri itu mengatakan yang sebenarnya. Isel menghela napas panjang dan memperingatkannya untuk tidak bertindak bodoh kalau tidak ingin mati. Namun, Mormont tak menggubris dan malah menodongkan pedangnya, mengejek bahwa peri sekecil itu berani berbicara besar. Dalam sekejap, Mormont melompat ke arah Isel, bermaksud memberinya pelajaran. Tapi sebelum sempat menyerang, peri itu bergerak secepat kilat dan menggorok leher Mormont, membunuhnya dengan presisi mematikan. Sistem kemudian mengumumkan bahwa Mormont telah kembali ke pelukan Dewi, dan semangat juangnya akan selalu dikenang. Dengan penyebab kematian dicatat sebagai bunuh diri akibat tekanan mental. Semua orang yang menyaksikan hanya bisa terpaku dalam ketakutan dan ketidakpercayaan. Isel memandang mereka dengan tatapan tajam, lalu berkata bahwa kematian Mormont bisa dihindari jika ia mendengarkan peringatannya. Ia menegaskan bahwa tindakannya hanyalah bentuk pertahanan diri. Dengan nada mengancam, ia memperingatkan bahwa siapapun yang berani menyentuhnya akan berakhir dengan cara yang sama. Ketika ketegangan mereda, salah satu dari mereka bertanya apa yang sebenarnya Isel inginkan dan memintanya untuk berbicara baik-baik. Namun, Isel tetap dingin dan berkata bahwa yang harus mereka lakukan hanyalah mendengarkan perintahnya, bertarung dengan baik, dan menang. Itu saja yang ia mau. Tak lama, sistem mengumumkan pembentukan sebuah party bernama Heroes Drag and Drop, dan 5 orang,
Lyle, Lanto, Maren, Kelkut, dan Jackson dimasukkan ke dalam party 1. Ketika sang tuan mulai beraksi, Isel tampak bersemangat dan memerintahkan sistem untuk membuka celah ruang waktu. Sebuah gerbang besar muncul di depan mereka, berkilauan dan memancarkan aura berbahaya. Dengan suara tegas, Isel memberi peringatan terakhir kepada anggota party 1 agar segera masuk ke dalam gerbang jika tidak ingin berakhir seperti Mormont. Peringatan itu membuat mereka gemetar ketakutan. Namun, saat mereka ragu-ragu, Hanuslat, sang petani, maju ke depan dan menghentikan peri itu. Ia berkata bahwa ia tahu Isel juga ingin menaklukkan menara, dan bertanya apakah sang tuan bisa memberikan mereka senjata. Karena mereka semua hanyalah pahlawan bintang 1 tanpa senjata utama. Ia menantang logika Isel, menanyakan apakah ia benar-benar berniat mengirim mereka ke tempat berbahaya tanpa perlengkapan apapun, seolah-olah sedang mengirim mereka menuju kematian. Sementara itu, Jenna yang berambut merah bertanya penasaran tentang apa yang dimaksud dengan menara. Sementara Hanuslat menambahkan bahwa mereka baru saja kehilangan pahlawan bintang 2 dan memohon agar setidaknya mereka diberi pertimbangan sebelum dikirim ke sana. Sistem menampilkan detail atribut Mormon Carl memperlihatkan bahwa ia hanyalah individu level 1 tanpa pengalaman, dengan kemampuan dasar dalam ilmu pedang. Menyetujui usulan Han, peri itu menghubungi sang tuan dan menyampaikan bahwa para pahlawan belum diperlengkapi untuk bertarung. Ia menyarankan agar perlengkapan tempur segera dipanggil, supaya peluang mereka untuk bertahan dan menang bisa meningkat. Sistem kemudian memberikan tips penting, menjelaskan bahwa jika para pahlawan tidak memiliki perlengkapan, mereka akan otomatis masuk ke pertempuran hanya dengan pedang besi tua. Selain itu, sistem juga menambahkan bahwa senjata akan terpasang otomatis bila disimpan di gudang senjata, dan menegaskan bahwa Isel dapat menetapkan senjata untuk setiap pahlawan agar tak satu pun berangkat tanpa persiapan. Sementara itu, beberapa anggota mendekati Han. Lyle bertanya apakah ia tahu sesuatu tentang tempat ini. Han menjawab singkat bahwa ia juga tidak tahu banyak karena belum lama berada di sana. Namun, menambahkan satu hal yang pasti, mereka bisa mati jika terlalu lambat. Ia menunjuk ke arah sebuah ruangan dan menyarankan agar semua orang mengambil senjata dari sana, sebab pertempuran akan segera dimulai. Pernyataannya mengejutkan semua orang dan menimbulkan kegelisahan. Mereka mulai bertanya-tanya pertempuran seperti apa yang dimaksud Han. Tak lama kemudian, anggota party 1 akhirnya mendapatkan senjata mereka. Dengan langkah berat dan wajah penuh kecemasan, mereka menuju ke celah ruang waktu. Saat tiba di sana, mereka dikejutkan oleh kenyataan bahwa mayat Mormon telah menghilang. Mereka berspekulasi apakah itu akibat sihir, namun peri segera menegur mereka untuk diam dan segera masuk ke pintu itu. Ketika mereka ragu-ragu, bertanya-tanya apa sebenarnya portal mencurigakan itu, Isel berteriak marah, memerintahkan mereka untuk berhenti bertele-tele dan segera masuk. Di sisi lain, ketika Han menatap sebuah perisai di sudut ruangan, Jenna heran mengapa ia malah memperhatikan benda itu di tengah kekacauan. Ia sempat berpikir untuk mengambilnya sendiri, lalu menoleh ke Han dan dengan nada bingung bertanya apakah ia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jenna mempertanyakan alasan mereka harus membawa senjata, di mana mereka berada sekarang, dan siapa sebenarnya peri itu. Hanuslat hanya tersenyum tipis dan berkata bahwa gadis itu memang punya banyak pertanyaan. Ia menjawab singkat, tugas mereka hanyalah masuk ke medan perang dan membunuh semua musuh. Untuk pertanyaan lainnya, Han mengatakan bahwa Jenna harus menemukan jawabannya sendiri selama perjalanan mereka. Tiba-tiba, perhatian Han teralihkan oleh notifikasi dari sistem. Meryl telah kembali ke pelukan Dewi, dan semangat juangnya akan selalu dikenang. Tak lama, notifikasi serupa muncul lagi, menandakan 3 anggota party 1 lainnya juga gugur. Han terdiam sejenak, berpikir apakah inilah alasan mereka semua disebut pahlawan bintang 1. Ketika Jenna bertanya apa yang terjadi, Han hanya menyuruhnya diam. Beberapa detik kemudian, sistem mengumumkan bahwa party 1 telah kalah total. Wajah Isel tampak kesal dan kecewa. Ia mengumpat, menyebut para pahlawan itu idiot karena gagal bahkan di lantai pertama. Sistem segera memperbarui daftar partai baru. Kini beranggotakan Han, Jenna, Dazzle, Grit, dan Gale. Dan peri itu memerintahkan mereka untuk bersiap. Han menoleh pada Jenna dan berkata bahwa giliran mereka berikutnya, membuat gadis itu bertanya-tanya mengapa orang-orang yang masuk sebelumnya belum kembali juga. Seorang pria tua di antara mereka mencoba mengelak,
berkata bahwa ia tak bisa berjalan karena radang sendi, memohon agar dikeluarkan dari partai. Namun, Jenna menyadari pria itu berpura-pura karena sebelumnya ia berjalan dengan baik. Ia menegurnya dengan ketus, sementara Isel menggerutu kesal, menyebut mereka semua tidak berguna. Saat Han mulai melangkah menuju portal misterius itu, Jenna dengan paksa menarik pria tua itu dan mendesaknya ikut masuk. Berkata bahwa mereka harus berjuang bersama untuk bertahan hidup, meski pria itu tampak enggan. Dua anggota lain saling berpandangan cemas. Salah satu dari mereka bertanya-tanya apa sebenarnya yang peri itu maksud dengan bersiap. Sementara pria gemuk di antara mereka bergumam gugup bahwa ia belum pernah memegang tombak seumur hidupnya. Han tidak menunggu mereka. Dengan tekad kuat, ia melangkah masuk ke portal tersebut. Begitu mereka melewatinya, pemandangan di sekitar berubah drastis. Mereka mendapati diri mereka berada di ruangan luas menyerupai kuil kuno dengan tulisan misterius di dinding. Tulisan itu memberi instruksi agar mereka mengumpulkan berbagai material langka dan sistem menandakan bahwa mereka kini berada di lantai pertama dari tantangan mereka. Tiba-tiba terdengar teriakan keras yang bergema di seluruh ruangan, disertai peringatan dari sistem bahwa misi mereka adalah mendaki menara dan menyelamatkan dunia. Mendengar itu, Han segera mengambil kendali, menyuruh rekan-rekannya untuk bersiap menghadapi pertempuran ketika pintu besar di depan mereka mulai terbuka perlahan. Dengan nada tegas, ia memperingatkan agar semua orang tetap fokus dan tidak kehilangan konsentrasi. Begitu mereka melangkah maju, cahaya menyilaukan menyelimuti tubuh mereka, membawa mereka ke sebuah dataran luas. Mereka saling berpandangan bingung, bertanya-tanya tempat macam apa ini. Tak lama kemudian, sistem menampilkan misi berikutnya kepada Han. Quest lantai 1 bertipe penaklukan, dan tugas mereka adalah menghabisi semua musuh. Tak lama, dari kejauhan muncul segerombolan monster goblin bersenjata, berlevel 3, berjalan maju dengan langkah berat menuju arah mereka. Pada saat itu, sang protagonis mengingatkan seluruh tim bahwa sebelumnya ia telah memperingatkan mereka. Siapapun yang tidak bertarung akan mati. Karena itu, ia menegaskan bahwa sekarang adalah saatnya untuk fokus dan menghadapi kenyataan. Namun, ketika ia menoleh, hanya Jenna yang masih berdiri di belakangnya. Sementara 3 anggota lain sudah melarikan diri, berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Dalam kekacauan itu, pria tua yang sebelumnya mengaku sakit mendadak berlari tanpa ragu, mengabaikan ucapannya sendiri. Sistem segera menampilkan pemberitahuan bahwa Dazzle, Jenna, Grit, dan Gale dikuasai rasa takut, menyebabkan penurunan kemampuan mereka hingga 30%. Namun, pelarian para pengecut itu langsung terhenti ketika mereka menabrak dinding tak terlihat. Panik, mereka memukul dan menendang permukaan kosong tersebut tanpa hasil. Sementara Han memandang tindakan itu sebagai kebodohan yang tak ada gunanya. Jenna mencoba menenangkan diri dan menatap medan di depan. Ia menyiapkan busurnya, berusaha melawan rasa takut yang menekan. Han tetap fokus, menyusun rencana agar dirinya bertarung di garis depan. Sementara Jenna mendukung dari belakang. Ia tidak memperhatikan anggota lain yang masih gemetar ketakutan di sudut ruangan, menganggap mereka tidak lagi memiliki nilai dalam pertempuran yang akan datang. Serangan para goblin semakin dekat. Udara dipenuhi tekanan dan teriakan liar. Han menggenggam pedang dan perisai dengan tangan yang belum terbiasa. Menyadari bahwa ini pertama kalinya, ia benar-benar harus bertarung untuk hidupnya sendiri. Nama aslinya adalah Han Xiajin, dan ia mulai memahami bahwa dirinya entah bagaimana terperangkap dalam dunia permainan yang ia mainkan sebelumnya. Sebelum kejadian aneh itu, Han adalah pemain biasa dari game mobil berjudul Pick Me Up, sebuah permainan besutan Mobius dengan konsep mendaki menara hingga lantai ke-100. Pemain diharuskan mengelola sumber daya, menciptakan material, dan memperkuat para pahlawan untuk menghadapi setiap tantangan. Game tersebut baru saja merayakan pencapaian 1 juta unduhan, disertai acara spesial yang memberi hadiah harian berupa permata dan kartu pemanggilan pahlawan tingkat tinggi. Han sempat menganggap acara itu hanya tambahan kecil tanpa arti, namun tetap ikut serta untuk mendapatkan hadiah. Dalam game tersebut, setiap pahlawan memiliki peringkat bintang dari 1 hingga 7, dan meski telah menghabiskan banyak uang untuk melakukan pemanggilan, keberuntungannya sangat buruk. Ia tidak pernah mendapatkan pahlawan di atas bintang 5, sementara pemain lain tampak lebih beruntung. Perhatiannya kemudian tertuju pada dungeon baru dengan peluang sangat kecil untuk memperoleh item langka bernama Book of Reserval
yang mampu meningkatkan pahlawan menjadi bintang 7. Ia tahu sistem permainan itu keras. Pahlawan yang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Karena itu, ia mengirim tim uji coba berisi karakter-karakter yang tidak terlalu penting untuk menjelajahi dungeon tersebut terlebih dahulu. Begitu dungeon terbuka, sistem menampilkan peringatan bahwa seluruh karakter dikuasai rasa takut, menurunkan atribut mereka secara signifikan. Han merasa aneh, tetapi tetap memantau, berusaha memahami pola serangan musuh di dalamnya. Namun, tiba-tiba muncul makhluk berlevel 900 Minadudusmiman, melampaui batas logis permainan. Dalam hitungan detik, seluruh timnya musnah tanpa sempat memberikan perlawanan. Sistem menandai kekalahannya, dan Han sempat mengira itu kesalahan sistem. Namun, rasa tidak nyaman berubah menjadi kegelisahan mendalam saat makhluk itu tampak menatap langsung ke arahnya dari layar ponsel, seolah menyadari keberadaannya di dunia nyata. Saat layar ponselnya menampilkan pesan aneh dan senyum jahat dari makhluk itu, Han mulai menyadari sesuatu yang tak masuk akal sedang terjadi. Batas antara permainan kenyataan perlahan memudar. Tiba-tiba pandangan Han menjadi gelap. Ia tidak bisa melihat apapun, dan suara sistem bergema di benaknya, memberitahu bahwa akun baru sedang dibuat dan memintanya untuk memilih nama. Han kebingungan, tak memahami apa yang sedang terjadi. Sistem kemudian menyarankan nama Eniten, membuat Han bertanya-tanya apakah nama itu singkatan dari sesuatu. Ia ragu untuk menekan tombol konfirmasi, namun sistem bertindak sendiri dan memilihnya tanpa izin, membuat Han terkejut karena ia belum sempat mengonfirmasi apapun. Sistem kemudian menyambutnya sebagai Eniten dan mengumumkan bahwa ia telah memasuki dunia Pick Me Up. Tak lama kemudian, sistem menanyakan apakah ia ingin memulai tutorial dengan iming-iming hadiah tertentu setelah menyelesaikannya. Han belum sempat menjawab ketika cahaya menyilaukan kembali muncul, dan tiba-tiba ia sudah berdiri di sebuah area reruntuhan dengan pedang di tangan dan api berkobar di bangunan sekitarnya. Sistem menjelaskan bahwa di sebuah kota kecil di provinsi Heim, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Hanuslat. Daerah itu, taunya, adalah tempat manusia hidup berdampingan dengan ras lain, hingga suatu hari musuh tak dikenal datang menyerang dan menghancurkan kedamaian mereka. Sistem menegaskan bahwa jika Han ingin menyelamatkan dunia, maka ia harus mendaki menara, dan bahwa banyak pahlawan akan bergabung dengannya di perjalanan itu. Misi tutorial segera dimulai, menugaskan Han untuk melawan pasukan goblin yang menyerang kota. Saat ia berbalik, pandangannya langsung disambut oleh sekelompok goblin bersenjata yang berlari mendekat. Ia sempat panik, tapi tidak butuh waktu lama baginya untuk menerima kenyataan. Serangan pertama datang cepat, dan Han dengan refleks menangkisnya menggunakan pedang di tangannya. Didorong oleh rasa takut sekaligus tekad baru, Han membalas dengan serangan balik yang berhasil menumbangkan salah satu goblin. Setelahnya, ia berdiri terpaku, antara kaget, lega, dan tidak percaya bahwa ia baru saja mengambil nyawa makhluk hidup lain. Sistem segera menampilkan notifikasi bahwa tahap pertama telah selesai, dan Han melangkah maju, masih bingung apakah dirinya benar-benar berada di dalam sebuah permainan. Langkah berikutnya membawanya pada pemandangan yang sangat familiar. Suasana, antar muka, dan efek cahaya yang persis seperti game Pick Me Up di ponselnya. Sebuah pesan dari sistem muncul, menanyakan apakah ia ingin melakukan pemanggilan rekan sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Sistem mengarahkan Han menuju tab Summon, memberitahu bahwa pemanggilan pertama gratis dan menambahkan 500 permata untuk summon pahlawan berperingkat tinggi. Han semakin bingung, tak tahu apakah ini nyata atau hanya simulasi. Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, sebuah pintu terbuka dan cahaya biru muncul di hadapannya. Dari cahaya itu, sosok wanita muncul, seorang kesatria berarmor perak dengan aura kuat. Sistem memberitahu bahwa Master Eniten telah mendapatkan pahlawan bintang 4 bernama Shay, membuat Han tertegun oleh kenyataan yang tak masuk akal itu. Sistem kemudian menampilkan atribut Shay dan memintanya untuk menempatkan Shay ke slot party guna membentuk tim, dan mereka berdua dikirim kembali ke dungeon. Pertempuran dimulai lagi. Shay bergerak cepat, menebas goblin-goblin dengan keahlian luar biasa. Han nyaris tidak sempat melakukan apapun selain bertahan. Dalam pikirannya, ia menyadari perbedaan kekuatan yang luar biasa. Shay adalah pahlawan bintang 4, sementara dirinya hanya bintang 1. Tahap itu segera selesai, dan semua hadiah diberikan kepada Shay. Han tidak mempermasalahkan hal itu, tapi ia tahu ada sesuatu yang salah.
Sistem kemudian memberitahu bahwa tahap terakhir tutorial adalah peningkatan pahlawan melalui sistem sintesis. Pintu besar di depan mereka terbuka perlahan, menandakan dimulainya tahap akhir. Saat itu, muncul kembali sosok peri kecil dengan rambut panjang terikat dua. Wajahnya sama seperti yang Han temui di dunia nyata. Ia mendesak mereka untuk segera masuk, mengatakan bahwa sang master sedang menunggu. Han langsung mengenalinya dan menyebut namanya, Aisel. Peri itu tampak terkejut, tidak menyangka ia mengenalinya. Sistem menampilkan analisis data, dan Aisel menatap Han dengan bingung. Nama yang tercatat di sistem adalah Hanuslat, bukan Han Xiajin, dan sosok di depannya sama sekali tidak cocok dengan data pahlawan dari dunia taunya. Han menjelaskan bahwa dirinya berasal dari Sol, yaitu bumi, dan menuntut agar Aisel mengirimnya kembali sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Aisel memeriksa kembali data sistem dan menyadari bahwa informasi yang ia terima tidak mungkin salah. Namun hasilnya tetap menunjukkan bahwa Han memang berasal dari luar dunia itu. Kesadarannya terguncang oleh fakta tersebut. Ia menatap Han dengan panik, menyadari bahwa seorang manusia dari dunia lain telah terseret masuk ke dalam sistem permainan. Ketegangan meningkat. Aisel yang biasanya tenang, kini kehilangan kendali, berulang kali memeriksa data sambil bergumam bahwa ini tidak masuk akal. Ia terlihat kalut, lalu mendesak Han untuk segera masuk ke dalam ruang ujian terakhir. Han menolak, merasa tidak yakin apa yang akan terjadi jika ia masuk. Rasa takut akan kemungkinan kematian yang nyata membuatnya ragu untuk melangkah. Sementara dunia di sekitarnya perlahan tampak semakin nyata, jauh melampaui sekadar permainan. Meskipun masih diliputi keraguan, peri itu menenangkannya, mengatakan bahwa ia tidak akan mati, melainkan hanya akan melalui proses sintesis. Namun, Han tetap enggan melangkah, hingga peri itu akhirnya mendorongnya paksa ke dalam arena, tahap terakhir dari tutorial. Begitu ia masuk, proses sintesis dimulai secara otomatis. Han tersentak melihat dua sosok, dirinya dan Shay, dikelilingi cahaya sistem. Ia menyadari kebenaran mengerikan dari proses ini. Salah satu dari mereka akan dikorbankan demi memperkuat yang lain. Han menatap Shay, menyadari perbedaan besar di antara mereka. Ia hanyalah pahlawan bintang 1, sementara Shay adalah bintang 4 dengan kemampuan luar biasa. Ia tahu tidak ada pemain waras yang akan mengorbankan pahlawan skuad Shay hanya untuk meningkatkan karakter selemahnya dirinya. Dalam pikirannya, ia berusaha menolak kenyataan bahwa logika sistem game ini akan memilih dirinya untuk dimusnahkan. Namun, yang terjadi justru di luar dugaan. Setelah proses sintesis selesai, Han merasa kekuatannya meningkat, sementara Shay mulai bersinar dan tubuhnya perlahan memudar. Han tertegun melihatnya menghilang, kebingungan mengapa pahlawan yang lebih kuat justru yang dikorbankan. Dalam keheningan, hanya kalimat samar dari Shay yang terlintas di benaknya tentang tidak terpilihnya dirinya. Sesaat kemudian, cahaya itu menghilang, meninggalkan Han seorang diri di arena. Waktu bergeser ke masa kini. Pertarungan melawan para goblin kembali berlangsung sengit. Anggota party yang pengecut, Grit, tersungkur di tanah diserang hingga tewas. Sementara Jenna berusaha menyelamatkan dua anggota lainnya yang masih dikuasai rasa takut. Han berdiri di garis depan, menatap monster-monster itu dengan keteguhan baru. Dalam pikirannya, ia menganalisis mekanisme sintesis yang telah ia alami. Fungsi sederhana tarik dan lepas, namun dengan konsekuensi mengerikan. Satu nyawa hilang untuk memperkuat yang lain. Dengan tekad penuh, Han melompat ke depan dan menebas goblin terdekat, menyingkirkannya dalam satu serangan cepat. Ia berpikir bahwa kematian Shay mungkin disebabkan oleh kesalahan pemain, atau mungkin kecerobohan sang master yang memindahkan ikon tanpa berpikir panjang. Setelah pertarungan selesai, Han berdiri terengah-engah dan bergumam dalam hati bahwa Shay mati bukan karena takdir, tapi karena kebodohan seseorang. Ia menyimpulkan bahwa Pick Me Up adalah permainan yang konyol dan kejam. Ia menoleh pada Jenna dan bertanya tentang goblin lainnya. Jenna menjawab bahwa satu di antaranya sudah ia kalahkan. Namun sebelum sempat mereka bernapas lega, seekor goblin melompat dan menggigit bahu Han. Ia menahan rasa sakit sambil berpikir bahwa ia masih belum tahu bagaimana bisa masuk ke dunia ini. Tapi satu hal pasti, ia telah dipanggil sebagai Han Aislat, pahlawan bintang 1. Pikiran Han terlempar kembali ke momen sebelum ia terjebak di sini. Saat monster level 999 menatapnya melalui layar dan tertawa. Ia kini yakin bahwa makhluk itulah penyebab semuanya.
Dengan sorot mata penuh dendam, Han menggenggam pedangnya dan menebas goblin terakhir hingga tubuhnya terbelah dua. Dalam benaknya, ia bersumpah bahwa makhluk itu telah memilih orang yang salah untuk dijadikan mainan. Setelah pertempuran berakhir, Han berdiri dengan luka parah dan satu lengannya hilang akibat gigitan goblin. Jenna mendekat dengan wajah cemas, namun Han menenangkannya, mengatakan bahwa ia akan baik-baik saja setelah mereka kembali. Ia mulai memahami sistem permainan ini, menyadari bahwa sebagian besar pertempuran berjalan otomatis, sementara para pemain lain hanya menjadi pengamat dari luar, seperti dewa yang mengendalikan dunia ini kejauhan. Han menatap langit, bertanya dalam hati pada sang master apakah ia menikmati melihat semua penderitaan ini. Ia teringat betapa dulu ia menikmati game ini, menciptakan item, merancang strategi, meningkatkan pahlawan, dan membuka fitur tersembunyi. Kini, berada di dalamnya sendiri, semua hal itu terasa berbeda. Tetapi anehnya, ia merasakan dorongan untuk bertahan dan terus maju. Han mengingat kembali identitasnya di dunia nyata. Loki, peringkat kelima global, dikenal sebagai Master of Masters. Dengan semangat yang menyala kembali, ia bertekad untuk bertahan hidup sampai akhir agar semua pemain lain menyaksikan ketahanannya. Pertarungan berakhir dengan kemenangan mereka. Jenna naik peringkat bintang, menerima hadiah dari sistem, sementara Han dinobatkan sebagai pahlawan paling berkontribusi dalam tahap itu. Dari 10 orang yang masuk ke dungeon, hanya Han Aislet Jenna yang selamat. Sisanya tewas oleh serangan goblin. Han menerima kenyataan itu tanpa keluhan. Ia menyadari bahwa mengeluh tidak akan mengubah apapun. Dalam diam, ia melatih dirinya, memahami bahwa dunia ini adalah dunia pick me up yang sesungguhnya. Dan ia hanyalah pahlawan bintang 1 yang dipanggil sejak awal. Dalam dunia ini, seorang pahlawan hanya bisa mati dengan 2 cara, di medan perang atau melalui proses sintesis. Han menatap tangannya yang berlumuran darah, menyadari betapa kecil nilainya di dunia ini. Menjadi bintang 1 berarti menjadi yang paling lemah, paling mudah dikorbankan, dan tidak ada yang peduli jika ia hilang. Namun, di dalam hatinya, Han memutuskan bahwa meski dirinya adalah yang terendah, ia akan bertahan, melawan, dan menantang sistem yang telah menelannya hidup-hidup. Statistik dasar mereka sangat menyedihkan, dengan tingkat pertumbuhan yang rendah, dan Han menyadari bahwa jika terus seperti ini, ia tidak akan bisa lepas dari bahaya di sintesis. Sistem kemudian menampilkan status dirinya. Level 5, dengan 4 dari 50 poin pengalaman, tanpa kemampuan unik apapun. Menyadari betapa lemahnya dirinya, Han memperketat latihannya, memahami bahwa satu-satunya jalan untuk bertahan hidup adalah dengan menjadi lebih kuat. Ia terus mengingat tujuan utamanya, bertahan hidup, membalas dendam, dan kembali ke dunianya. Ia tahu bahwa semua itu mustahil dicapai tanpa kekuatan yang memadai. Dengan tekad baru, ia memaksa dirinya untuk berlatih lebih keras. Ia sadar bahwa kegagalan untuk meningkatkan kemampuannya berarti kematian, dan ketidakmampuannya menerima kenyataan keras di dunia ini hanya akan membuatnya menjadi korban berikutnya. Han fokus melatih kelincahan tubuhnya melalui latihan fisik intensif, mengingat kembali pengalamannya di militer. Ia menyadari bahwa kekuatan fisik saja tidak cukup. Kekuatan mental juga penting untuk bertahan hidup. Ia menegaskan pada dirinya sendiri bahwa mental yang goyah tidak akan membantunya hidup lama di tempat ini, lalu mulai melatih tubuh dan pikirannya melalui berbagai latihan. Ia teringat masa kecilnya yang keras, tumbuh tanpa perlindungan orang tua, hidup dalam ketegangan dan tekanan. Hal yang kini justru membuatnya lebih kuat menghadapi dunia yang brutal ini. Saat ia sedang melakukan push-up, Jenna mendekat dan memperhatikannya. Han menjawab singkat bahwa ia sedang berlatih untuk membunuh monster. Jenna terdiam sesaat, lalu mengatakan bahwa ia telah memikirkannya semalaman. Tentang apa yang harus mereka lakukan ke depan, dan apakah mereka bisa keluar dari tempat ini. Ia menggenggam busur dan anak panahnya, mengungkapkan bahwa ayahnya dulu adalah pemburu, dan memanah adalah hobinya. Dengan tekad yang baru, Jenna membidik sebuah target dan melepaskan anak panahnya, mengatakan bahwa menangis tidak akan mengubah apapun. Panah itu melesat dan menancap tepat di sasaran. Han memperhatikannya dengan seksama, bertanya-tanya apakah gadis itu sudah mulai memahami cara bertahan hidup. Ia juga menanyakan apakah kemarin adalah pertama kalinya ia bertarung dalam kehidupan nyata, dan Jenna membenarkannya. Ia mengaku lebih suka tinggal di rumah dan jarang menghadapi bahaya. Saat Han bertanya seberapa mahir ia dalam memanah, Jenna menjawab seadanya, tanpa kesombongan.
Han kemudian membuka jendela statusnya secara diam-diam dan menemukan data Jenna Surai, level 2, dengan 5 dari 20 poin pengalaman, serta kemampuan unik low rank archery. Ia memperkirakan bahwa gadis itu mendapatkan 4 poin atribut dari pertempuran kemarin. Meski statusnya masih di bawah dirinya, ia memiliki skill unik yang Han tidak miliki. Ia merenung bahwa meski Jenna belum terlalu hebat, ia berhasil membunuh seekor goblin di pertempuran pertamanya. Sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh. Han memperhatikan bagaimana Jenna mampu beradaptasi dengan cepat terhadap realitas keras dunia ini. Gadis itu memiliki tekad dan ketegasan yang kuat, sesuatu yang sulit ditemukan pada pahlawan baru. Ia mulai melihat Jenna sebagai permata tersembunyi dengan potensi besar, dan memutuskan untuk membantunya berkembang. Dengan sorot mata yakin, Jenna mengulurkan tangannya ke arah Han. Ia teringat pelajaran ayahnya tentang pentingnya hubungan antar manusia dalam bertahan hidup. Han menyambut uluran tangannya, dan mereka berjabat erat, menandakan awal kerjasama di antara keduanya. Sistem kemudian muncul, menampilkan pemberitahuan bahwa Jenna memiliki perasaan positif terhadap Han, dan bonus intimacy telah diaktifkan. Sistem juga memberi tips bahwa bonus ini bisa digunakan untuk meningkatkan atribut ketika mereka berada dalam satu party. Meski menguntungkan, Han mulai merasa terganggu oleh munculnya jendela pesan sistem yang terus-menerus. Beberapa saat kemudian, Han memanggil Isel, peri penjaga, dengan suara lantang. Seketika, peri itu muncul dengan ekspresi kesal, mengomel bahwa ia sedang sibuk. Han menanggapinya dengan tenang, menyadari betapa cepatnya peri itu muncul meski mengaku sibuk. Isel dengan dingin menyatakan bahwa ia tidak akan menjawab pertanyaan apapun, dan jika mereka ingin tahu kebenarannya, mereka harus mendaki menara karena semua jawabannya ada di sana. Han menatap peri itu tajam dan bertanya apakah hanya dirinya yang bisa melihat jendela status di atas kepalanya. Isel tersentak, terlihat gugup, lalu mencoba bersikap seolah tidak tahu apa yang ia maksud. Namun, Han menjawab dengan datar bahwa di atas kepalanya tertulis level 257. Reaksi panik Isel menegaskan bahwa Han benar-benar bisa melihat sesuatu yang seharusnya tak terlihat oleh siapapun. Dalam kebingungannya, Isel tanpa sadar bergumam bahwa ada sesuatu yang tercampur, lalu berhenti mendadak, menyadari bahwa ia telah berbicara terlalu jauh. Dari sikapnya yang gelisah, Han semakin yakin. Hanya dirinya seorang yang bisa melihat pesan-pesan sistem dan notifikasi yang dimanipulasi oleh para master. Dan untuk pertama kalinya, Han memahami bahwa ia mungkin bukan sekadar karakter dalam game, ia adalah anomali di dunia ini. Han kemudian bertanya kepada Isel apa yang akan terjadi jika sang master berhenti bermain. Peri itu tampak kebingungan, seolah tidak mengerti maksud pertanyaannya. Lalu dengan nada cemas menjawab agar Han berdoa supaya sang master tidak berhenti. Pikiran Han kembali pada kejadian sintesis bersama Shay. Ia menyadari bahwa peristiwa itu bukan sekadar kesalahan kecil, melainkan blunder besar yang dilakukan sang master. Ia menghitung peluang untuk memanggil pahlawan bintang 4 sekitar 1% dengan sistem berbayar, dan berpikir betapa sia-sianya keberuntungan itu terbuang hanya karena kelalaian pemainnya. Ia juga meyakini bahwa sistem Pick Me Up terhubung langsung dengan ponsel, sehingga permainan tidak bisa diulang atau di-reset. Han mengingat terakhir kali ia membuka game itu sekitar seminggu setelah pertama kali memainkannya. Ia kemudian bertanya kepada Isel, apakah waktu di dunia ini berjalan berbeda dengan di bumi? Pertanyaan itu membuat peri kecil itu kesal, mengingatkannya dengan tajam bahwa ia sudah melarang Han bertanya hal-hal seperti itu, dan menegaskan tidak akan memberikan jawaban. Dari nada bicaranya, Han justru mendapat kepastian tersirat bahwa waktu memang berbeda, dan dengan nada sinis, ia mengucapkan terima kasih, membuat Isel semakin jengkel. Peri itu memutar-mutar kepangan rambutnya dengan geram, menyebut Han sebagai sampah bintang 1. Namun, Han tahu bahwa Isel tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Ia hanya diizinkan bertindak untuk melindungi diri sendiri, atau ketika perintah sang master diabaikan. Han mencatat hal itu dalam pikirannya. Ia bertekad untuk memahami aturan dunia ini satu persatu, karena ia tahu bahwa jika ia gagal beradaptasi, maka ia akan dieliminasi. Begitulah cara kerja dunia ini. Beberapa saat kemudian, Jenna mendekatinya, bertanya apa yang tadi mereka bicarakan. Han menjelaskan bahwa mereka harus menaklukkan menara yang terdiri dari 100 lantai, dan seseorang yang disebut Master bisa memberikan perintah kepada mereka melalui Isel.
Setiap misi yang diberikan Master harus diselesaikan, dan jika mereka berhasil mencapai lantai 100, kemungkinan besar mereka akan bisa keluar dari dunia ini. Jenna tampak penasaran, menanyakan apakah itu berarti mereka harus melawan banyak monster. Han mengangguk, menjelaskan bahwa itulah alasan ia terus berlatih dan memperkuat dirinya. Ketika Jenna bertanya, apakah hanya mereka berdua yang akan bertarung, Han menjawab bahwa Master dapat memanggil orang lain. Dan semakin tinggi lantai yang mereka capai, semakin banyak pahlawan baru akan dipanggil. Han menyadari bahwa mulai sekarang, hidupnya bergantung pada setiap pilihan yang ia buat, meski pada akhirnya, nasib mereka tetap berada di tangan sang Master. Setelah menyelesaikan hari latihannya, Han menyadari satu hal yang jelas. Ia masih terlalu lemah untuk melawan monster yang menanti di atas. Han menjelaskan salah satu aturan menarik di dunia tempatnya terjebak. Kebutuhan sehari-hari dan makanan selalu terisi kembali keesokan harinya. Apapun yang ia bayangkan akan muncul di laci atau lemari, seolah dunia ini menuruti pikirannya. Namun, senjata api dan benda sejenisnya tidak berfungsi. Seolah sistem dunia ini dengan sengaja membatasi hal-hal berbahaya tertentu. Han mulai menyadari sesuatu yang tidak ia pahami saat memainkan Pick Me Up sebagai game. Ia memperhatikan bahwa hasil latihannya kini menunjukkan perbedaan besar. Beberapa pahlawan, meski memiliki peringkat yang sama, memiliki kekuatan tempur yang berbeda. Dan kesamaannya adalah, mereka yang rajin berlatih selalu menjadi lebih kuat. Ia memahami bahwa latihan tidak langsung meningkatkan level atau status, tetapi mengasah keterampilan dan efisiensi tempur. Dari pemahaman ini, Han sadar bahwa selama ini ia keliru menganggap para pahlawan hanyalah AI tanpa kesadaran. Namun kini, dengan semua perubahan yang ia alami, ia mulai meragukan hal itu. Ia merasa para pahlawan memiliki kepribadian dan kemauan sendiri. Sistem kemudian mengumumkan bahwa para master biasanya mengelompokkan pahlawan ke dalam 3 kategori utama. Pertama, mentalitas, karena master tidak mentoleransi pahlawan yang mudah panik. Kedua, kemampuan, di mana pahlawan peringkat tinggi sudah memiliki skill bawaan. Sementara pahlawan peringkat rendah harus mencari dan melatih kemampuan mereka sendiri. Ketiga, kekuatan fisik yang kini sedang Han latih setiap hari. Pada hari ketiga pelatihan, sang master masuk ke permainan. Han membuka jendela atributnya dan melihat bahwa dirinya telah mencapai level 5 dengan peningkatan pada kekuatan, kecerdasan, stamina, dan kelincahan, serta 2 kemampuan baru, Low Rank Swordsmanship level 1 dan Low Rank Shield Techniques level 1. Ia merasa puas karena latihan kerasnya mulai membuahkan hasil dan menyimpulkan bahwa ia telah melakukan yang terbaik untuk saat ini. Tak lama setelah itu, ia memberitahu Jenna bahwa sang master telah datang. Gadis itu terkejut dan Han balik bertanya mengapa ia terlihat heran, mengingat sudah 3 hari berlalu sejak login terakhir sang master. Tepat pada saat itu, sistem menampilkan notifikasi baru. Master telah memulai proses pemanggilan pahlawan baru. Han menjelaskan kepada Jenna bahwa satu party terdiri dari 5 orang, jadi Master akan memanggil 3 pahlawan tambahan untuk melengkapi tim. Beberapa detik kemudian, sistem mengumumkan bahwa Master Anakin telah memanggil 3 pahlawan baru bernama Eren, Toby, dan Jelsons. Ketiganya tampak kebingungan, tidak tahu di mana mereka berada ataupun apa yang sedang terjadi. Isel muncul dan membuka celah ruang dan waktu, memerintahkan mereka untuk masuk. Han segera memperingatkan Jenna agar mengambil senjata sebelum terlambat. Sistem menampilkan tips bahwa pahlawan tanpa senjata akan otomatis masuk pertempuran dengan pedang besi tua. Dan jika senjata disimpan di gudang, sistem akan melengkapinya secara otomatis. Namun, Han menyadari bahwa ia tidak punya senjata tambahan, karena pahlawan sebelumnya semuanya telah tewas. Ketegangan meningkat ketika Isel memaksa para pahlawan baru masuk ke portal. Salah satu dari mereka memohon agar dikirim kembali ke rumah karena istrinya sedang menunggu. Sementara yang lain berteriak bahwa ia hanyalah petani miskin yang tidak punya alasan untuk berada di sini. Salah satu pahlawan berkulit gelap bahkan menantang Isel dengan nada curiga, mempertanyakan siapa dia sebenarnya. Jenna segera maju menenangkan situasi, berusaha menghentikan pria itu agar tidak memperburuk keadaan. Namun, pria itu malah menuduh Jenna berpihak pada Isel, mengira ia terlibat dalam pemanggilan ini. Jenna membantah tegas, menjelaskan bahwa ia juga dipanggil tanpa kehendaknya sendiri. Han yang sudah bersiap di depan portal menoleh ke Jenna,
mengatakan bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk menjelaskan, karena sebentar lagi mereka semua akan mengerti sendiri. Ketiga orang baru itu masih terus berteriak panik. Tapi, Isel kehilangan kesabaran. Dengan tatapan dingin, ia memberikan pelajaran keras kepada dua dari mereka. Sementara yang ketiga segera meminta maaf dengan tulus. Akhirnya, dengan wajah pucat dan langkah ragu, mereka masuk ke dalam celah ruang dan waktu. Isel menatap mereka dengan senyum tenang, mengucapkan selamat jalan, dan meminta mereka menikmati perjalanan mereka. Mereka pun tiba di lantai 2 dengan tipe misi penaklukan, dan tujuan utamanya menghabisi semua musuh. Ketika party itu ditransfer ke medan pertempuran, 3 anggota baru tampak kebingungan. Sementara Han menoleh pada Jenna dan bertanya apakah ia siap. Jenna mengangguk dengan tegas, meski terlihat gugup. Di lantai ini, mereka berhadapan dengan Goblin level 3 dan Prairie Wolf level 4. Ketiganya, Eren, Toby, dan Gelsons, langsung terpengaruh efek ketakutan, membuat atribut mereka turun 30%. Han melihat bahwa Jenna juga mengalami hal yang sama dan menggoda gadis itu sedikit, membuatnya semakin gugup. Jenna dengan panik memintanya berhenti menakut-nakuti. Han kemudian membagi tugas, memerintahkan Jenna untuk menangani 2 goblin, sementara ia menghadapi serigala padang rumput. Ia sadar bahwa para pahlawan baru tidak berguna dalam pertarungan ini, jadi ia memilih untuk tidak memedulikan mereka. Ketika para monster mulai menyerbu, Han menegakkan tubuhnya, menggenggam pedangnya erat, dan berdiri di garis depan, siap menghadapi gelombang serangan berikutnya sendirian. Dengan tekad yang membara, Han menancapkan pedangnya ke salah satu serigala padang rumput yang melompat ke arahnya. Namun, ia segera menyadari bahwa serigala itu belum mati dan menduga bahwa masalahnya ada pada senjatanya yang murahan. Meskipun begitu, ia tetap waspada dan berhasil menebas serigala itu dengan serangan kedua yang jauh lebih tepat. Dengan kombinasi serangan cepat dan penggunaan perisai yang lihai, Han menghabisi seluruh serigala yang tersisa, menangkis setiap cakar dan gigitan dengan refleks tajam. Setelah para serigala tumbang, Han menoleh ke arah goblin yang sedang dilawan Jenna dan mendapati mereka semua sudah mati tertancap anak panah. Ia mendecak kagum sekaligus mengejek ringan dalam hati, berpikir bahwa Jenna telah mengubah goblin itu menjadi bantalan panah hidup. Pertempuran berakhir dengan kemenangan mutlak, dan sistem menampilkan pesan bahwa tahap telah diselesaikan. Han dan Jenna sama-sama naik level, sementara sistem menobatkan Han sebagai MVP. Mereka menerima hadiah berupa 5.000 gram emas, biji besi, dan kulit binatang. Tak lama kemudian, kelima anggota party ditarik kembali melalui celah ruang waktu, dan sistem memberi ucapan selamat atas keberhasilan mereka menakluk lantai 2. Namun, saat mereka muncul kembali, tanpa peringatan, mereka langsung dipindahkan ke lantai 3. Jenna terkejut, tapi Han menjelaskan bahwa hal ini sama seperti transisi dari lantai pertama ke lantai kedua. Mereka otomatis dikirim naik. Han berpikir bahwa jika mereka memiliki master yang ceroboh, kemungkinan mereka bisa dilempar langsung ke lantai berikutnya tanpa jeda. Namun sebelum ia sempat khawatir lebih jauh, notifikasi muncul bahwa master telah keluar dari permainan, membuatnya menghela napas lega. Tak lama kemudian, ia melihat Isel menguap lebar, mengeluh bahwa ia lelah. Han hanya menatapnya datar, berpikir bahwa merekalah yang berjuang mati-matian, sementara peri itu malah merasa capek. Ia menatap gerbang portal di depan dan merenung apakah sistem ini berjalan 1 lantai per hari. Berdasarkan perhitungannya, jika waktu di dunia ini berjalan 3 kali lebih lambat dibanding ruang tunggu, maka Master akan masuk kembali sekitar 3 hari lagi. Setelah menenangkan diri, Han membuka jendela atributnya dan melihat bahwa kini ia telah mencapai level 6 dengan T-Blast dari 50 poin pengalaman. Atribut kekuatannya bertambah 2, tetapi kecerdasannya berkurang 1. Total pertumbuhan statistiknya masih 4 poin, namun ia merasa efisiensi level up meningkat, pertanda bahwa tubuhnya mulai beradaptasi. Ia berpikir bahwa master mereka tidak terburu-buru menaikkan progres, dan seandainya mereka masih selemah seperti di lantai pertama, hasilnya pasti fatal. Namun pikirannya segera teralihkan oleh teriakan para anggota baru yang mulai memprotes Jenna. Mereka menolak bertarung, mempertanyakan di mana mereka berada, dan mengapa harus melawan monster. Han hanya menghela napas, menyadari bahwa pahlawan bintang 1 memang hanyalah orang biasa yang belum pernah menghadapi medan tempur. Ia mendengar Jenna berusaha menenangkan mereka,
menjelaskan bahwa mereka harus bertarung untuk bertahan hidup dan bisa mencari jalan keluar nanti. Namun, pria berkulit gelap itu malah berteriak balik, mengatakan bahwa ia tidak pernah menyentuh senjata seumur hidupnya, dan mempertanyakan bagaimana mungkin ia bisa melawan monster. Jenna membalas dengan nada tajam, mengatakan bahwa tidak satu pun dari mereka punya pengalaman bertarung sebelumnya. Han dalam hati memahami sekarang mengapa pahlawan bintang 1 disebut sampah. Ia teringat pada Mormon yang merupakan bintang 2 dan juga seorang tentara bayaran. Ia mulai menyimpulkan bahwa semakin tinggi peringkat bintang, semakin besar kemungkinan orang itu berasal dari latar belakang tempur. Menurut Han, pahlawan bintang 3 ke atas tidak mudah panik. Begitu masuk ke pertempuran, mereka langsung bertindak. Ia mulai curiga bahwa pahlawan berbintang tinggi mungkin dipanggil dengan sedikit kesadaran atau pengetahuan bawaan tentang dunia dan misi mereka, sama seperti Shay dulu. Tak lama kemudian, Jenna menghampirinya, mengatakan bahwa para anggota baru itu mustahil diandalkan, dan bertanya apakah Han bisa membantu menenangkan mereka. Han menjawab dingin bahwa tidak ada alasan untuk membuang waktu pada sampah tak berguna. Namun, Jenna menegaskan bahwa mereka sebaiknya tetap membujuk para pendatang baru itu, karena lebih baik punya sekutu daripada tidak sama sekali. Han hanya menatapnya, lalu berkata bahwa orang-orang itu akan menghilang cepat atau lambat. Ia menjelaskan bahwa bukan karena mereka akan mati dalam pertempuran, tetapi karena rasa takut dan ketidakmauan mereka untuk beradaptasi akan membuat sistem menghapus keberadaan mereka sendiri. Ia menasihati Jenna untuk fokus pada pertempuran berikutnya dan mengandalkannya sebagai rekan satu-satunya. Beberapa saat kemudian, pria berkulit gelap itu mendekat dan mengatakan ingin berbicara. Han tidak menggubris, menoleh ke arah lain, dan mengatakan agar pria itu menyimpan pikirannya sendiri. Pria itu marah, mencengkeram bahu Han dengan kasar dan menuntut penjelasan. Tanpa ragu, Han menampar wajahnya keras-keras, membuatnya jatuh ke tanah. Han menatapnya dengan dingin, mengatakan bahwa orang-orang seperti mereka hanyalah beban yang bersembunyi di belakang, sementara orang lain berjuang mati-matian. Ia kemudian berbalik menuju Jenna dan berkata singkat bahwa ia sudah melakukan apa yang diinginkan Jenna. Jenna hanya tersenyum lembut, senyum kecil yang mencerminkan pemahaman dan rasa hormat atas ketegasan Han. Keesokan harinya, latihan kembali dilanjutkan. Setelah pemanasan dan latihan dasar, Han dan Jenna beralih ke sesi latihan senjata. Han berfokus menggunakan pedang kayu, sementara Jenna terus melatih ketepatan panahnya. Melalui latihan intensif itu, kemampuan unik Han, beginner swordsmanship dan beginner shield proficiency, meningkat ke level 2, menandakan bahwa kerja kerasnya mulai membuahkan hasil. Sementara mereka sibuk berlatih, 3 anggota lainnya tidak muncul di lapangan. Mereka memilih berkeliling mencari jalan keluar, berasumsi bahwa tempat ini memiliki pintu untuk melarikan diri. Namun akhirnya, mereka sadar, tidak ada jalan keluar dari dunia ini. Han dan Jenna tetap melanjutkan latihan mereka. Jenna membidik anak panah ke arah Han, sementara Han menangkisnya dengan perisai untuk meningkatkan refleks dan koordinasi keduanya. Dalam salah satu sesi, sebuah panah menembus kaki Han. Rasa sakitnya tajam, namun Han tetap tenang, mencabut panah itu tanpa banyak reaksi. Jenna panik melihatnya berdarah, tapi Han menenangkan gadis itu, mengatakan bahwa ia sudah mengingatkannya, tidak perlu khawatir. Han menjelaskan bahwa aturan dunia ini berbeda dari dunia asal mereka. Luka-luka sembuh jauh lebih cepat. Seperti yang langsung ia buktikan saat darahnya berhenti mengalir dan kulitnya pulih hanya dalam hitungan menit. Tak lama, sistem menampilkan pesan bahwa Han telah memperoleh skill baru, pain resistance, atau ketahanan terhadap rasa sakit. Alih-alih berhenti, Han menjadikan rasa sakit itu sebagai bagian dari pelatihan. Bagi dirinya, rasa sakit adalah bukti bahwa ia masih hidup. Ia terus berlatih tanpa kenal lelah, dan sebagai hasilnya, sistem mengumumkan bahwa 2 kemampuannya telah menyatu menjadi skill baru, Beginner Sword and Shield Proficiency. Keesokan harinya, di dunia Pick Me Up, Isel muncul dengan wajah galak, memanggil ketiga pria yang malas latihan agar datang ke alun-alun saat Master tiba. Sementara itu, Jenna menyatakan tekadnya yang semakin kuat. Ia merasa bahwa latihan tanpa henti membuatnya ingin membuktikan diri di medan pertempuran sesungguhnya. Han menanggapinya dengan pujian, menyadari bahwa Jenna beradaptasi lebih cepat daripada dirinya. Jenna tersenyum tipis, mengatakan bahwa dirinya memang terbiasa dengan situasi keras. Sebaliknya,
Dua anggota lain, si pria berkulit gelap dan si petani, melampiaskan frustrasi mereka pada Isel, menolak untuk ikut bertarung lagi. Mereka berteriak bahwa tidak mau dikirim ke pertempuran selanjutnya. Tindakan tidak sopan itu membuat Isel murka. Ia menghukum mereka secara brutal sampai wajah mereka lebam, lalu memaksa mereka menuju arena. Dengan wajah pucat dan langkah gemetar, mereka akhirnya menuruti perintah. Misi lantai 3 bertipe subjugation dengan tujuan menghabisi semua musuh. Han memberi semangat kepada Jenna, mengatakan bahwa kali ini akan jauh lebih mudah karena mereka sudah memiliki perlengkapan dan strategi yang lebih baik. Sesuai rencana, mereka menyerang dengan disiplin tinggi. Jenna menembak dari jarak jauh, sementara Han menahan garis depan. Pertempuran berakhir dengan cepat dan kemenangan mutlak. Jenna naik level dan dinobatkan sebagai MVP lantai tersebut, menerima hadiah 7.000 gram emas, biji besi, dan kulit. Jenna mulai merasa percaya diri, mengatakan bahwa ia mulai mengerti pola permainannya. Han mengangguk, menambahkan bahwa kali ini pertarungannya agak membosankan. Namun, ketika Jenna menatap 3 anggota lain yang hanya berdiri pasif di belakang, ia mengeluh bahwa mereka masih tidak mau bertarung. Han menjawab dingin bahwa itu tidak masalah, karena ia juga tidak mau membagi poin pengalaman dengan orang seperti mereka. Ia menjelaskan bahwa tanpa ikut bertarung, mereka tidak akan mendapatkan XP sama sekali. Tiba-tiba muncul pesan dari Master yang memberikan saran. Jika menghadapi pahlawan yang tidak patuh, coba putar Wheel of Fortune, roda keberuntungan. Mereka akan menjadi lebih patuh. Han memperhatikan bahwa Master mulai memilih lantai lagi, tanda bahwa tantangan baru akan segera dimulai. Ia menduga sang Master memang berniat memutar roda itu. Tanpa peringatan, seluruh party tiba-tiba dikirim kembali ke lantai 1. Misi bertipe subjugation kembali dimulai dengan tujuan menghabisi semua musuh. Jenna dengan mudah menghabisi sebagian besar monster dan kembali menjadi MVP. Namun kali ini, Master tidak memberi waktu istirahat. Mereka terus dipaksa untuk melawan, lantai demi lantai, hingga Han dan Jenna kehilangan tenaga. Setelah beberapa kali pertempuran beruntun, mereka akhirnya kembali ke menara. Saat melangkah keluar dari celah ruang waktu, Jenna mengeluh dengan nada lelah, mengatakan bahwa semua ini membuatnya muak, terutama karena mereka harus mengurus anggota yang tidak berguna. Han hanya menjawab tenang, mengatakan bahwa semuanya akan berakhir hari ini. Ucapannya membuat Jenna menatapnya heran, bertanya apa maksudnya. Han menatap lurus ke depan dan menjawab datar bahwa Master tidak cukup murah hati untuk mempertahankan orang-orang yang tidak berguna. Dan seolah menegaskan kata-katanya, sistem menampilkan pesan baru. Master telah membuka ruang sintesis. 3 anggota yang tidak berguna itu menatap layar dengan kebingungan. Mereka belum pernah melihat ruang itu sebelumnya dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sang Master mulai memilih pahlawan yang akan diproses melalui sistem drag and drop, di mana satu akan disintesis dan yang lain dikorbankan. Pahlawan yang dikorbankan akan menghilang selamanya dari dunia ini. Melihat proses itu dimulai, Han menatap para anggota yang tidak berguna dengan ekspresi mencurigakan, seolah mengucapkan selamat tinggal pada orang bodoh. Ia berpikir bahwa bahkan ketika kesempatan besar datang di depan mata, mereka tetap tidak bisa memanfaatkannya. Dalam hatinya, Han merenung bahwa para anggota itu sudah berkali-kali diberi kesempatan oleh Master, meski tidak semuanya terlihat di layar. Menurutnya, Master pasti tahu siapa yang benar-benar bertarung di garis depan, siapa yang berkontribusi, dan siapa yang hanya bermalas-malasan. Isel lalu memerintahkan Jenna dan Gelsons masuk ke dalam ruang sintesis. Mereka berdua terkejut, tapi Han menenangkan Jenna, mengatakan bahwa tidak akan terjadi apa-apa padanya. Gelsons yang panik bertanya apa yang akan terjadi jika mereka masuk ke sana. Han menjawab dengan tenang bahwa di dalam sana mereka akan diadili berdasarkan apa yang telah mereka lakukan. Isel membenarkan kata-kata Han yang justru membuat Gelsons semakin marah. Ia berteriak, bersikeras bahwa ia tidak melakukan kesalahan apapun dan diseret tanpa alasan. Han menanggapinya dingin, mengatakan bahwa semuanya akan berbeda kalau saja Gelsons berpura-pura berjuang di medan tempur, bukan hanya menonton dari jauh. Akhirnya, dengan wajah pucat, Gelsons masuk ke dalam ruang sintesis. Cahaya menyilaukan melingkupinya, dan sistem mengumumkan bahwa Gelsons telah dikorbankan. Di saat yang sama, Jenna naik level dan memperoleh kemampuan baru, Hawkeye atau mata elang.
Gadis itu menatap ruang itu dengan bingung, tak memahami apa yang baru saja terjadi, bertanya-tanya mengapa Gelsons berubah menjadi cahaya dan menghilang. Han menatapnya tenang dan menjelaskan bahwa di ruangan ini, mereka yang tak berguna akan dijadikan tumbal bagi yang layak hidup. Dengan ekspresi datar, Han kemudian berkata bahwa sekarang gilirannya. Ia menatap dua anggota yang tersisa dan bertanya siapa yang akan menjadi pasangannya kali ini. Isel segera memerintahkan Han dan si pria berkulit gelap, Toby, untuk masuk berikutnya. Toby tertawa gugup, mencoba bercanda bahwa ia ingin pulang, tapi nada suaranya penuh kecemasan. Han menatapnya dingin dan berkata agar ia menganggapnya begitu saja. Ketika proses dimulai, cahaya putih kembali muncul, menyelimuti Toby sepenuhnya. Beberapa detik kemudian, ia menghilang tanpa jejak, sementara Han naik level dan mendapatkan skill baru, Composure, atau ketenangan bertarung. Keluar dari ruang itu, Han berjalan melewati satu-satunya anggota yang tersisa, Aaron, sambil berkomentar datar bahwa ia beruntung masih hidup. Aaron hanya berdiri terpaku, menatapnya dengan wajah ketakutan dan kebingungan. Jenna yang menyaksikan semua itu mulai gemetar, menyadari kenyataan bahwa siapapun bisa menghilang jika Master menganggap mereka tidak berguna. Ia menatap Han dengan mata sedih dan bertanya, apakah suatu hari nanti ia juga akan berakhir seperti itu. Han menatapnya serius, menjelaskan bahwa dunia ini keras, musuh akan semakin kuat, begitu juga sekutu mereka. Tidak semua akan mampu bertahan, hanya yang kuat dan berguna yang... Jenna menunduk, menyadari betapa brutalnya sistem dunia tempat mereka terjebak. Han menasihatinya agar mengingat nasihat ayahnya, untuk selalu mendekat pada orang-orang kuat. Itulah satu-satunya cara bertahan hidup di dunia ini. Keesokan harinya, di area latihan, Jenna membungkuk di depan Han, meminta agar ia melindungi dan membimbingnya. Han sempat terkejut, tidak menyangka gadis itu akan bersikap seperti itu. Jenna mengingatkannya bahwa ia sendiri yang pernah berkata agar mendekat pada yang kuat. Ia ingin menjadi lebih tangguh dan meminta agar Han membantunya. Han menghela napas, merasa sedikit tidak percaya, lalu berkata bahwa selama ia rajin berlatih, maka ia tidak akan mati. Ia menasihatinya agar tidak terlalu takut. Tidak lama kemudian, Aaron, anggota terakhir yang tersisa dari kelompok lama, datang menghampiri mereka. Ia menundukkan kepala, meminta maaf karena telah menjadi beban. Ia mengakui bahwa meninggalkan mereka bertarung sendirian adalah tindakan pengecut dan berjanji akan berubah mulai sekarang. Han menatapnya datar dan bertanya bagaimana mereka bisa mempercayainya. Aaron menjawab bahwa jika perlu, ia akan berlutut demi menunjukkan kesungguhan hatinya. Jenna tersenyum kecil, mengatakan bahwa akhirnya pria itu mulai sadar diri. Han kemudian melemparkan tombak ke arah Aaron. Aaron berhasil menangkapnya dengan refleks, meski agak canggung. Han menatapnya tajam dan bertanya, apakah ia pernah bertarung melawan monster sebelumnya? Lalu menegaskan bahwa dirinya pun tidak pernah sebelum terjebak di sini. Ia menekankan bahwa perbedaannya hanya ada pada tekad untuk menang dan bertahan hidup. Han menambahkan bahwa ia bukan ahli, tapi mendengar bahwa tombak adalah senjata paling mudah digunakan. Ia memerintahkan Aaron untuk bersiap bertarung. Aaron tampak terkejut, bertanya apakah Han akan mengajarinya, tapi Han langsung menyerang dengan kecepatan penuh. Ia berteriak agar Aaron belajar sendiri karena ia juga belajar bertarung dari pengalaman. Aaron berusaha keras menangkis serangan Han, tapi gerakannya kaku dan lambat. Han terus menekan, menyerang tanpa henti, memaksa Aaron melawan insting takutnya sendiri. Ia menegaskan bahwa Aaron harus bersyukur memiliki lawan latihan yang nyata, bukan hanya boneka latihan seperti sebelumnya. Ketika Aaron menutup mata karena panik, Han dengan cepat menendangnya ke tanah, membuatnya jatuh terjerembab dan mulai muntah karena kelelahan dan ketakutan. Han menatapnya tanpa belas kasihan, menyadari bahwa inilah kenyataan dunia mereka. Hanya mereka yang siap menahan rasa sakit dan rasa takut yang akan tetap hidup di Tower of Pick Me Up. Han menegur Aaron dengan nada dingin. Ia berkata bahwa mereka bahkan belum benar-benar mempertaruhkan nyawa. Namun Aaron sudah tidak sanggup menahan tekanan sekecil ini. Han menegaskan, jika lawan mereka saat ini adalah monster sungguhan, Aaron pasti sudah mati sejak awal. Jenna yang menyaksikan latihan itu tampak cemas. Ia menegur Han, merasa bahwa cara Han terlalu keras untuk Aaron yang baru pertama kali bertarung. Namun Han menjawab datar bahwa ia tidak punya waktu untuk mengasuh orang lain dan menegaskan bahwa siapapun yang tidak bisa mengikuti iramanya akan ia tinggalkan. Han kemudian menatap Aaron dan bertanya apakah ia punya keluarga.
Dengan suara gemetar, Aaron menjawab bahwa ia memiliki seorang adik perempuan yang menunggunya di rumah. Han menunduk sejenak, lalu berkata bahwa ia sendiri tidak memiliki siapapun. Ia kemudian mengangkat pedangnya, menaruhnya di leher Aaron, dan bertanya, "Kalau kau tidak bisa pulang, apa yang akan terjadi padanya?" Ia menekankan rasa sakit dan putus asa yang akan datang saat seseorang mati di tangan monster, atau lebih parah lagi, dikorbankan di ruang sintesis. Han menyuruh Aaron menyerah saja jika memang tidak berniat bertahan. Namun di tengah ketegangan itu, ia tersenyum miring, menyadari bahwa mata Aaron kini mulai menunjukkan tekad. "Setidaknya sekarang ada sedikit api di matamu," gumamnya sinis. Beberapa waktu kemudian, sistem menampilkan notifikasi bahwa Master telah meningkatkan bengkel atau forge menggunakan 500 permata. Han menyadari bahwa dengan terbukanya bengkel, mode bebas atau free roam juga ikut aktif. Ia segera memanggil Isel untuk muncul, dan peri itu muncul dengan ekspresi kesal, menegurnya karena seenaknya memanggil kapanpun ia mau. Han menjawab santai, mengatakan bahwa ucapan Isel sudah mulai membosankan dan menyarankan agar peri itu mengubah dialognya sedikit. Isel mendengus jengkel, tapi Han tidak terpengaruh. Ia bertanya apakah Isel mengirimkan tips kepada Master, dan apakah ia bisa mengakses internet, karena secara logika, kalau ia bisa terhubung ke sistem permainan, seharusnya ia juga bisa menjelajah jaringan luar. Isel akhirnya mengaku, mengatakan bahwa ia memang bisa mengakses internet dan hobinya adalah berselancar di dunia maya. Han menanggapinya dengan tenang, mengatakan bahwa tips yang dikirimkan Isel digunakan sebagai panduan oleh Master. Ia bahkan menyebutkan detail bahwa setelah melakukan pemanggilan peralatan 10 kali, level fasilitas latihan akan terbuka, dan setelah itu, bengkel bisa diaktifkan. Isel tampak terkejut, menatap Han curiga, dan bertanya bagaimana ia bisa tahu hal itu. Han hanya tersenyum dan menjawab santai bahwa informasi itu sudah populer di forum Pick Me Up, bahkan menambahkan, "Kau tahu postingan yang ditulis oleh Loki?" Mendengar nama itu, mata Isele langsung berbinar. Ia menatap Han dengan takjub, memuji Master Loki sebagai Master of Masters, dan menyebutnya Dewa Pick Me Up. Wajahnya bahkan memerah ketika berbicara tentang Loki, mengatakan bahwa jika Loki memiliki pahlawan bintang 7, ia pasti akan menjadi yang terkuat di seluruh dunia. Han menatapnya dengan senyum nakal, lalu bertanya kenapa Isel begitu mengagumi Loki. Peri itu menjawab penuh semangat bahwa Loki adalah orang yang membuat hal mustahil menjadi mungkin dalam game. Ia bahkan memutar tubuhnya dengan girang, membayangkan sosok idolanya itu. Namun, Han memotong kegembiraannya dengan tenang dan berkata, "Maaf, tapi aku harus memberitahumu sesuatu." Isel menatapnya bingung. Han kemudian berkata pelan, "Aku adalah Loki." Isel menatapnya tidak percaya, lalu tertawa sinis. Ia mengira Han hanya bercanda dan menyindir bahwa bluffnya payah. Tapi Han langsung menyebutkan nomor akun Loki, 46.631.913, dan menjelaskan bahwa nomor akun Pick Me Up hanya diketahui oleh Master sendiri dan pihak pengelola server. Ia menantang Isel untuk memeriksa datanya jika tidak percaya. Isel menatapnya lama, lalu akhirnya membuka sistem untuk memeriksa kebenarannya. Setelah beberapa detik, wajahnya berubah total. Ia berteriak kaget, lalu langsung melompat kegirangan, memohon tanda tangan dari Han. Ia dengan bangga mengaku sebagai anggota VIP dari Ragnar Loki, komunitas penggemar Master of Masters Loki, dan dengan antusias mengajak Han merayakan pertemuan mereka. Saat memberikan tanda tangan, Han bertanya apa itu Ragnar Loki. Isel dengan semangat menjelaskan bahwa itu adalah fan cafe yang didedikasikan untuk dirinya, sosok Loki sang legenda. Han menatapnya geli dan berkata bahwa Isel benar-benar berani bersikap genit pada seorang pahlawan bintang 1. Namun tak lama kemudian, wajah Isel berubah murung. Ia tiba-tiba bertanya dengan nada cemas, "Kalau begitu, apa yang akan terjadi pada Niflheim tanpa Loki?" Han terdiam sejenak. Niflheim adalah ruang tunggu, waiting miliknya di akun Pick Me Up, tempat dengan 13 lantai dan kapasitas 20.000 pahlawan. Semua fasilitasnya merupakan infrastruktur level 18 sampai 22 terbaik di dunia game itu. Han memikirkan hal yang sama, jika dirinya yang asli ada di sini. Lalu apa yang terjadi dengan Niflheim? Isel semakin cemas, bertanya, "Bagaimana dengan 20.000 pasukan di sana?" Han menatapnya dan menjawab dingin, "Kalau kau benar-benar khawatir, kenapa tidak kirim aku kembali saja?" Isel menunduk sedih dan berkata bahwa ia tidak bisa. Han hanya tersenyum miring, berkata bahwa ia sudah tahu jawabannya.
Ia menegaskan bahwa Isel hanyalah manajer perantara, pekerja rendahan sistem yang hanya menjalankan perintah. Han kemudian menatapnya dan bertanya serius, apakah pemilik ruang tunggu ini, Anyten, adalah manusia dari bumi, dan apakah para pahlawan yang dipanggil bukan AI? Isel akhirnya mengangguk pelan, menjelaskan bahwa dunia ini memang berbeda. Tapi mereka semua adalah manusia sungguhan, bukan program. Namun, Master Anyten sama sekali tidak tahu bahwa para pahlawan itu adalah manusia sungguhan. Bagi sang Master, mereka hanyalah karakter dalam permainan, sekadar hiburan dalam pick me up, tempat ia bermain dengan antusias. Tanpa menyadari bahwa di balik layar, para pahlawan itu benar-benar hidup, berjuang, dan menderita. Han lalu bertanya, apakah ia bisa kembali ke bumi jika berhasil mendaki menara hingga ke 100? Isel menjawab dengan ragu bahwa ia tidak tahu. Han kemudian melanjutkan dengan pertanyaan lain, siapa yang membawanya ke dunia ini? Tapi Isel hanya menunduk dan berkata tidak bisa menjawabnya, lalu meminta maaf. Han tersenyum kecil dan berkata bahwa tidak apa-apa. Sesuai kata Isel sebelumnya, jawaban itu akan ia temukan di puncak menara. Beranjak ke topik lain, Han bertanya seberapa besar otoritas yang dimiliki Isel atas sistem ini. Isel menjelaskan bahwa ia bisa memberi saran, membuka atau menutup fasilitas, serta membantu aktivitas otomatis para pahlawan. Han lalu bertanya apakah ruang tunggu milik Master lain juga sama seperti ini. Isel menjawab bahwa tiap ruang memiliki perbedaan kecil, tapi secara keseluruhan sistemnya identik. Han terdiam sejenak, lalu ia mulai mempertanyakan kebenaran dari sistem Mobius Summon, yang dikatakan mampu menciptakan jumlah hero tak terbatas dengan mencampurkan ribuan pola acak. Kini ia menyadari bahwa itu semua hanyalah kebohongan. Ia juga menyadari bahwa Quantum AI, karakter yang selama ini ia kira hanyalah program buatan, ternyata nyata. Ia berpikir, jika Pick Me Up adalah game bergaya roguelike dengan konten tanpa batas, mungkinkah artinya sistem itu benar-benar menciptakan 100 juta dunia paralel yang hidup? Han mulai menyadari bahwa setiap dunia dalam game sebenarnya eksis secara nyata di alam lain. Dan itu berarti, setiap keputusan cerobohnya selama bermain dulu mungkin telah menyebabkan kematian pahlawan sungguhan. Pikiran itu membuatnya terdiam. Kemudian, Han menatap Isel dan bertanya dengan nada datar apakah ia ingin mendaki menara. Ia berkata bahwa ia akan mengizinkan Isel melakukannya. Kalimat yang langsung membuat peri kecil itu berseri-seri penuh semangat. Sementara itu, Han memuji Jaina yang disebutnya sebagai jenius alami. Kecepatan perkembangannya bahkan melampaui batas wajar bagi seorang pahlawan bintang 1. Meskipun sebelumnya belum pernah menggunakan belati, Jaina dengan cepat mampu menguasai teknik dasarnya. Di sisi lain, Eren terlihat lamban dan kikuk. Han menilai, jika terus begini, Eren akan mati cepat atau lambat. Jaina berseloroh bahwa ia sudah melawan Eren dengan santai saja. Tapi pria itu tetap tak bisa berbuat banyak. Han menegurnya agar tidak sombong dan menyuruhnya mengikuti arahan. Jaina menatapnya sinis, bertanya apakah Han tidak akan mengajar bawahannya yang terbaik hari ini. Tiba-tiba Isel muncul, wajahnya marah dan menyela bahwa dialah bawahan terbaik Han, bukan Jaina. Ia menyuruh Jaina minggir. Namun Jaina membalas santai, mengklaim bahwa dirinya lah bawahan nomor 1 Han. Pertengkaran kecil itu membuat Isel naik pitam. Ia menyebut Jaina rubah licik dan menuntut apakah gadis itu tahu siapa sebenarnya Han. Sebelum perdebatan memanas, Han langsung menangkap Isel di tangannya, menatapnya datar, dan bertanya apakah ia tidak punya pekerjaan lain. Namun bahkan dalam genggaman Han, Isel masih sempat berteriak lantang, menegaskan bahwa dialah satu-satunya bawahan nomor 1 Han. Jaina hanya menatap aneh dan bertanya, makhluk apa itu? Han menjawab singkat, tidak usah khawatir, dia cuma idiot. Kemudian, saat menuju gudang penyimpanan warehouse, Han mengingatkan Isel bahwa ia pernah bilang memiliki otoritas untuk membukanya. Ia menyuruh peri itu melakukannya. Isel pun menurut, dan Han mengambil 6 biji besi, 3 potong kulit, dan 4 papan kayu. Setelah itu, Han memerintahkan Isel membuka bengkel, forge. Jaina, yang sedang menarik gerobak penuh bahan, menoleh penasaran dan bertanya apa yang ingin ia buat. Han menjawab bahwa ia tidak bisa terus mengandalkan pedang besi tua miliknya, jadi ia akan membuat senjata baru. Dari percakapannya dengan Isel, Han mengetahui bahwa ia adalah entitas setengah master dan setengah hero. Dengan kesadaran itu, ia menyimpulkan bahwa jika benar, maka mungkin ia bisa menginvasi wilayah, kemampuan yang seharusnya hanya dimiliki oleh para master.
Di dalam bengkel, Isel bertanya apakah Loki akan membuat Leviathan atau Bryonic. Namun Han tidak bisa melakukannya karena fasilitasnya belum memadai, sehingga ia menerima 3 penalti sistem. Han lalu berkata bahwa ia akan membuat senjata tingkat Ultra Hell. Isel terperanjat mendengarnya. Ultra Hell adalah minigame tersulit yang biasa dimainkan para master. Jarang ada yang mencobanya karena tingkat kesulitannya ekstrem, meski hadiahnya sangat menggiurkan. Waktu yang diberikan hanya 3 menit. Han menatap layar puzzle yang muncul, menarik napas, dan mulai bekerja dengan kecepatan luar biasa. Isel yang menonton di sisi lain terkejut dan berseru kagum, mengatakan bahwa Han memiliki Hand of God, tangan legendaris yang juga disebut Thousand Hands. Hasilnya menakjubkan. Han berhasil menempa pedang panjang, longsword, berkualitas tinggi, peringkat C rank. Pedang itu tajam, ringan, dan kuat. Meski bahan dasarnya kasar, hasil akhirnya sangat presisi karena keterampilan tangannya. Tak berhenti di situ, Han mengulangi permainan puzzle itu beberapa kali lagi untuk menempa senjata bagi rekan-rekannya. Busur pendek seimbang untuk Jenna, tombak panjang tajam untuk Aaron, dan perisai baja kokoh untuk dirinya sendiri. Begitu selesai, Han meregangkan tubuh lelahnya dan menatap deretan senjata yang baru ditempa. Ia bertanya pada Isel apakah semuanya C-rank, dan setelah memastikan, ia hanya mendesah, berkata bahwa dengan bahan seadanya, hasilnya sudah yang terbaik yang bisa ia capai. Ketika Isel bertanya apakah Han tidak akan membuat lebih banyak senjata lagi, Han menjawab tenang bahwa kalau ia membuat lebih dari ini, justru akan terlalu mencolok. Ia menekankan bahwa ia tidak ingin master salah paham atau menimbulkan kecurigaan yang tidak perlu. Keesokan harinya, Han, Isel, dan Eren dipindahkan ke lantai 4 dengan misi bertipe subjugation. Tujuan mereka jelas, menghabisi semua musuh di area itu. Sebelum pertempuran dimulai, Jenna tampak kagum dengan busur barunya. Ia memuji elastisitasnya yang luar biasa, mengatakan bahwa kualitasnya di luar nalar, bahkan bertanya apakah dengan senjata sebagus ini nanti tidak akan ada orang yang mencoba mencurinya. Han menjawab singkat, mengatakan bahwa jika fitur senjata pribadi, personal weapon option, diaktifkan, tidak akan ada yang bisa mengambilnya. Sambil mempersiapkan diri menghadapi monster, Han berpikir bahwa Master benar-benar keterlaluan karena hanya mengirim 3 orang ke misi seberat ini. Ia kemudian membagi tugas. Jenna menangani kelompok Harpies, sedangkan Eren bertugas melindungi Jenna dari jarak dekat. Pertempuran pun dimulai. Saat Han bertarung dengan kawanan Goblin, ia melirik Eren yang tampak panik dan kacau. Dalam hati, ia mencaci Eren sebagai pecundang pengecut karena hanya membuat gerakan sia-sia. Rasa takut Eren membuat Jenna kesal. Ia langsung menampar wajah Eren keras-keras hingga hidungnya berdarah. Dengan suara tajam, Jenna memperingatkan bahwa ia akan mati kalau gagal lagi dan menantang apakah ia siap menerima nasib itu. Han menatap mereka sekilas, lalu berseru agar Eren berhenti panik dan mulai fokus. Tersadar dari ketakutannya, Eren akhirnya menggertakkan giginya dan berjanji akan mencoba. Setelah pertempuran panjang dan berat, berkat kerjasama mereka bertiga, mereka akhirnya berhasil menyelesaikan lantai 4. Sistem menampilkan notifikasi bahwa Eren naik level. Meski begitu, dalam hatinya Eren masih merasa bahwa kontribusinya minim dan ia bertanya-tanya apakah dirinya akan tetap hidup. Namun tak lama, sistem mengumumkan bahwa Eren telah dimasukkan ke dalam daftar favorites. Melihat itu, Han tersenyum tipis dan berkata bahwa kemungkinan besar Eren akan tetap hidup karena Master sudah menandainya. Eren bersorak lega, berteriak bahwa ia masih hidup dan berhasil bertahan. Jenna yang berdiri di samping tersenyum geli dan berkata bahwa setelah Underling 1, kini Underling 2 juga tumbuh dengan baik. Han menoleh dengan alis terangkat dan bertanya apa maksudnya Underling. Jenna hanya menatapnya dengan tatapan menggoda, tanpa menjawab. Beberapa saat kemudian, Han memasuki gudang persenjataan, Armory, sambil memikirkan istilah itu. Dalam hati, ia berpikir bahwa secara teknis, bawahan pertamanya, Underling 1, adalah Cirrus dari Niflheim, salah satu pahlawan terkuat yang pernah ia miliki sebagai Master Loki dulu. Ia mengingat kembali 5 anggota utama dari Party 1 miliknya di akun itu. Pahlawan-pahlawan bintang 6, level 99, masing-masing membawa senjata ilahi, Divine Weapons, yang ditempa sendiri olehnya, dan dilengkapi dengan ultimate skills yang hanya dimiliki segelintir pahlawan di dunia. Melihat kembali perjalanan ini, Han merenung dalam hati. Dulu, ia adalah master yang mengendalikan para legenda.
Tapi sekarang, ia hanya seorang hero bintang 1 yang harus bertarung untuk bertahan hidup di dunia yang ia ciptakan sendiri. Han membayangkan pertemuannya kembali dengan 5 anggota party lamanya, Mutant Night Elk, Nahaku Geisterfeld, Ritijan, Unit Seed, dan Cirrus, yang kini tersebar entah di mana dalam dunia Tower of Pick Me Up. Ia yakin cepat atau lambat, saat pendakiannya berlanjut, mereka akan kembali bertemu. Dalam pikirannya, dunia ini masih mengikuti sistem seperti idle game. Cirrus sebagai Submaster pasti mampu menjalankan semuanya dengan baik, sementara unit bisa menjadi cadangan jika diperlukan. Ia tahu keduanya cerdas dan berpikiran jernih, namun dalam benaknya muncul pertanyaan, apakah mereka hanyalah kecerdasan buatan? Pemikiran itu segera berubah. Han menyadari bahwa mereka bukanlah program digital. Mereka hidup, memiliki kehendak, dan berpikir sendiri. Sementara itu, di dalam dunia Niflheim, unit mendekati Cirrus dan menanyakan rencana kepergiannya. Cirrus menjelaskan bahwa mereka harus memanfaatkan setiap detik yang ada untuk penyelidikan. Unit mempercayakan sebagian tugas kepada Cirrus, sedangkan Cirrus menyerahkan tanggung jawab sisa pasukan dan pencarian master kepadanya. Di dunia permainan, sistem menampilkan notifikasi besar. Master meningkatkan fasilitas penduduk ke level 2. Kapasitas pahlawan bertambah. Bangunan tambahan berupa kafetaria selesai dibangun, dan para pahlawan kini menerima makanan berkualitas tinggi. Area latihan juga naik ke level 2, meningkatkan efektivitas pelatihan. Bengkel, pengrajin kayu, dan tempat penyulingan bergabung menjadi satu fasilitas baru bernama Equipment Workshop. Selain itu, alun-alun utama juga meningkat ke level 2, membuat ruang tunggu tampak lebih maju dan hidup. Jenna terkejut melihat perubahan drastis itu. Sementara Eren keheranan atas kekuatan Master yang mampu mengatur semuanya. Han menilai bahwa Master memang sengaja berinvestasi besar, karena pada titik inilah permainan mulai terasa menarik. Ia juga memahami bahwa para pahlawan tidak lagi sekadar data 0 dan 1, melainkan makhluk nyata dengan reaksi, perasaan, dan pertumbuhan. Setiap lantai yang ditaklukkan memperkaya dunia mereka dan membuat ruang tunggu berkembang semakin baik. Isel muncul sambil membawa kantong penuh permata dan koin. Han memperhatikan pola aktivitas Master dan menyimpulkan bahwa waktu bermainnya sangat teratur. Kemungkinan besar seorang pegawai kantoran. Ia juga memperkirakan bahwa Master sering menonton pertempuran mereka secara langsung dan sesekali mengeluarkan uang ekstra untuk mempercepat progres. Isel menanggapinya dengan santai, mengatakan bahwa memiliki Master yang mampu membeli paket mahal jauh lebih baik daripada pemain gratisan. Han memahami bahwa Pick Me Up bukan permainan yang murah hati. Tidak seperti game lain yang memberi hadiah besar untuk setiap misi, di sini jumlah permata gratis sangat terbatas. Karena itu, pemain yang bersedia membayar justru dianggap aset berharga. Ia tersenyum kecil, menyadari bahwa seorang pemain pay to win seperti Master Aneton adalah keberuntungan tersendiri bagi mereka. Tiba-tiba, notifikasi baru muncul. Master memulai 10 kali summoning. Han segera menuju ruang pemanggilan bersama Jenna dan Eren. Ia tahu ada 2 jenis pemanggilan, normal summon menggunakan emas dan premium summon menggunakan permata. Pemanggilan premium jauh lebih efektif, sehingga hasilnya pasti lebih kuat. Beberapa saat kemudian, 10 sosok baru muncul dari ruang pemanggilan. Mereka kebingungan, panik, dan saling bertanya-tanya tentang tempat ini. Han mengamati mereka tanpa berkata apa-apa, hanya memperhatikan siapa yang memiliki potensi untuk bertahan. Isel segera mengambil alih situasi, menginstruksikan para pahlawan baru agar maju jika memiliki keahlian khusus seperti pandai besi, tukang kayu, atau juru masak. Kebingungan masih tampak jelas, tetapi Isel menegaskan perintahnya dengan ketegasan khas seorang pengawas sistem. Jenna memperhatikan dari jauh, menyadari bahwa Isel sedang membagi tugas sesuai kebutuhan fasilitas baru. Han dalam hati menilai bahwa jika para pahlawan yang gugur sebelumnya dipanggil sekarang, mereka mungkin bisa bertahan sebagai pekerja non-tempur, karena sistem ruang tunggu kini sudah jauh lebih berkembang. Master kemudian membentuk kelompok baru beranggotakan Zid, Hansen, John, dan Teddy, menamainya Party 2. Han merenungkan realitas yang keras di dunia ini. Mereka yang tidak memiliki keahlian hanya bisa mengandalkan tubuh mereka di medan perang. Sementara yang tidak berguna bahkan tidak pantas mendapatkan makanan. Dunia ini menyingkirkan yang lemah dengan cara yang sangat efisien. Ketika Isel memerintahkan Party 2 memasuki dungeon, Han menyadari bahwa Master mulai membedakan antara pahlawan yang layak dan yang tidak.
Mereka yang tidak bisa beradaptasi akan dieliminasi sistem secara alami. Tak lama kemudian notifikasi muncul di udara. John telah kembali ke pelukan Dewi. Han menatap layar tanpa ekspresi, memahami bahwa bagi dunia ini, kematian hanyalah konsekuensi dari ketidakmampuan untuk bertahan. Han menatap layar notifikasi yang menampilkan kematian salah satu pahlawan baru. Ia memberitahu Jenna bahwa satu orang telah gugur. Jenna menatapnya dengan kecewa, berpikir bahwa pahlawan itu mungkin bisa bertahan hidup, jika saja Han mau memberikan penjelasan yang benar. Namun bagi Han, tidak ada gunanya membuang waktu menjelaskan kepada mereka yang tidak akan pernah melewati lantai dasar. Tak lama kemudian, notifikasi kedua muncul. Seorang lagi, Teddy, dinyatakan tewas. Han menatap pesan itu dengan ekspresi datar, lalu memberitahu rekan-rekannya bahwa kini dua orang sudah tiada, berharap setidaknya dua lainnya mampu bertahan. Sementara itu, para pendatang baru lainnya dilanda kebingungan dan ketakutan. Mereka mulai berspekulasi bahwa peri akan memaksa mereka melawan monster yang akan membantai mereka tanpa peringatan. Di tengah kegaduhan itu, Eren malah maju menuju Isel, menyatakan dengan tekad bahwa ia ingin ikut bertarung bersama kelompok para pendatang baru. Keberaniannya mengejutkan sang peri, yang awalnya menolak, namun akhirnya mengizinkan setelah Han menyarankan agar Eren diikutsertakan, setidaknya sebagai latihan pengalaman tempur nyata. Sebelum Eren masuk ke dalam dungeon bersama kelompok baru itu, Han memanggilnya. Ia memberi peringatan agar tidak bertindak gegabah dan tidak menjadikan dirinya contoh buruk. Eren mengangguk paham sebelum melangkah pergi. Sementara menunggu, Jenna tampak bosan. Ia meregangkan tubuh dan mulai mengeluh tentang makanan mereka yang hanya berisi kentang, berharap bisa makan nasi atau daging yang layak. Han hanya menatap ke langit buatan di atas mereka, menyadari bahwa cahaya yang menerangi menara itu menandakan Master sedang online dan mengawasi. Baginya, Master adalah sosok seperti dewa yang melihat dunia dari atas layar. Ia tahu bahwa sistem memfilter semua aktivitas mereka, dan hanya sebagian kecil informasi yang benar-benar sampai ke telinga sang Master. Setelah pertempuran panjang, semua anggota kelompok Eren kembali dari dungeon dalam keadaan hidup. Han menyambut mereka dan menanyakan hasil pertempuran. Ketika Eren mengaku hanya berhasil membunuh satu goblin, Han menganggapnya sudah cukup baik dan mengapresiasi keberaniannya. Ia kemudian membawa mereka menuju fasilitas tempat tinggal yang baru saja selesai direnovasi. Ruangan tampak lebih nyaman, dan Jenna terpana melihat adanya kafetaria. Ia mulai berspekulasi bahwa mereka akhirnya bisa menikmati makanan sungguhan. Han menanggapi dengan tenang, mengatakan bahwa selama Master tidak menganggap mereka tidak berguna, mereka akan baik-baik saja. Namun kenyataan segera menghancurkan harapan itu. Salah satu pendatang baru yang mengaku sebagai koki menyajikan sepiring kentang rebus polos. Dengan gugup, ia menjelaskan bahwa memang ada bumbu, tetapi tidak ada bahan makanan lain selain kentang. Han membuka jendela statusnya dan mendapati bahwa orang tersebut, bernama Dope, tidak memiliki kemampuan memasak sama sekali. Ia lalu menanyakan apakah ada di antara mereka yang benar-benar memiliki keterampilan memasak. Seorang wanita bernama Chloe mengangkat tangan, dan Han langsung menunjuknya sebagai juru masak baru. Dope panik dan memohon kesempatan kedua, berjanji akan memperbaiki makanannya. Han memperingatkan bahwa ia menghargai inisiatifnya. Tetapi kebohongan seperti itu hanya akan dimaafkan sekali ini saja. Beberapa saat kemudian, Chloe menyajikan berbagai hidangan dari bahan dasar kentang, namun kali ini tampil dengan aroma dan rasa yang jauh lebih baik. Jenna tampak senang dan kagum melihat kentang bisa diolah menjadi begitu banyak variasi. Di tengah makan malam itu, Han berdiri dan meminta semua orang memperhatikan. Ia menjelaskan bahwa ia tidak akan mengulang ucapannya. Mereka yang baru datang harus mengingat dan menyampaikan pesannya kepada generasi berikutnya, agar tidak ada lagi yang mati sia-sia. Jenna menambahkan bahwa dirinya pun dulunya tidak tahu cara bertarung, namun bertahan karena kerjasama dan tekad. Seorang pemuda bernama Enoch bertanya tentang peran Han dan Chloe. Han menjelaskan bahwa Enoch akan menjadi tukang kayu, sementara Chloe tetap menjadi juru masak. Mereka berdua akan berkontribusi secara non-combat. Dope, yang masih berusaha mempertahankan posisinya, menyela dengan gugup dan mengaku bisa membantu dengan pekerjaan kayu. Han menatapnya dingin dan berkata bahwa jika itu kebohongan lain, ia tidak akan segan menjadikannya bahan pertama untuk ritual sintesis berikutnya.
Han mengingatkan bahwa menjadi non-petarung memang memberi peluang hidup lebih tinggi, tetapi tidak boleh membuat mereka lengah. Jumlah posisi terbatas, dan ketika seseorang dengan bakat lebih besar dipanggil, mereka yang tak kompeten akan dikirim ke medan perang. Keesokan harinya, di area latihan, hanya 3 remaja baru, Zid, Hansen, dan Dika, yang muncul untuk berlatih bersama Han. Jenna menebak bahwa sisanya pasti sedang bersembunyi ketakutan. Han hanya tersenyum tipis, merasa bosan dengan latihan berdua bersama Eren, dan menganggap ini kesempatan yang menyegarkan. Ia memulai latihan dengan ketiga anak itu, menyadari bahwa keberadaan Eren mulai mempengaruhi mereka. Mereka mulai memanggil Han dengan sebutan bos, sesuatu yang membuatnya berpikir bahwa Eren mungkin menjadi pengaruh buruk. Meski, di sisi lain, rasa hormat itu mungkin menjadi fondasi disiplin baru bagi mereka semua. Perbedaan kekuatan di antara mereka kini mencapai 7 hingga 8 poin, jarak yang setara antara seorang anak dan orang dewasa. Han menyadari bahwa peningkatan semacam ini mustahil dicapai dalam waktu sesingkat itu jika mereka masih berada di bumi. Jenna telah berkembang pesat. Kemampuan beginner archery-nya telah mencapai level 5 dan short sword proficiency-nya naik ke level 2. Eren juga menunjukkan peningkatan dengan spearmanship level 2. Meskipun setelah itu perkembangannya stagnan. Ia selalu datang paling awal dan pulang paling akhir dari tempat latihan. Namun, hasilnya tidak seefisien yang ia harapkan. 3 remaja baru, Zid, Hansen, dan Dika, masing-masing berhasil mencapai swordsmanship level 1. Mungkin karena usia mereka yang sebaya, mereka cepat akrab dan saling mendukung dalam latihan. Di akhir sesi, mereka memuji kekuatan Han, dan Han menanggapi dengan tenang, mengatakan bahwa perbedaan itu hanya karena levelnya lebih tinggi. Dalam hati, ia mengakui bahwa mereka jauh lebih baik daripada mereka yang hanya bersembunyi ketakutan. Beberapa hari kemudian, sistem mengumumkan pemanggilan gratis 10 kali summon lagi. Kali ini, Han tidak perlu ikut campur. Eren dan trio remaja itu sudah bisa menangani semuanya. Dari 10 orang yang dipanggil, hanya 1 yang mati dalam proses seleksi. Jenna memperhatikan pertambahan jumlah penghuni dan menyebut bahwa populasi kini mulai meningkat, sedangkan Han tahu bahwa ini baru permulaan. Jenna bertanya mengapa Master belum mengirim mereka ke lantai 5, padahal sudah lama mereka menaklukkan lantai 4. Han menjelaskan bahwa lantai kelima adalah titik di mana tingkat kesulitan meningkat tajam, dan Master belum memutuskan kapan waktu yang tepat untuk mengirim mereka. Setiap 5 lantai selalu ada boss floor, dan di titik itu peluang hidup menurun drastis. Han tahu bahwa pertarungan berikutnya tidak akan semudah sebelumnya, namun ia memilih untuk tidak memberitahu Jenna betapa brutalnya ujian yang menanti. Beberapa waktu kemudian, Master kembali mengirim tim utama, Han, Jenna, Eren, Hansen, dan Zid ke lantai 4. Musuh di sana masih terdiri dari Harpy dan Goblin. Saat pertempuran dimulai, Hansen tampak gugup dan mencari kepastian dari Han. Dengan nada tenang, Han mengingatkan agar mereka tetap fokus dan bertindak sesuai formasi. Tugas mereka adalah menjadi perisai, bukan menyerang sembarangan. Hansen dan Zid berhasil menahan serangan Goblin menggunakan perisai, sementara Eren menghadapi para Harpy di udara. Han tidak ikut campur secara langsung, memilih untuk mengamati bagaimana formasi mereka bekerja di medan nyata. Ia tahu bisa menghabisi musuh sendirian, tetapi jika ia turun tangan, mereka tidak akan belajar apapun. Pertarungan berakhir sukses. Hansen dan Zid naik level, dan Jenna kembali menjadi pemain paling berharga di lantai itu. Han menyadari bahwa mereka tidak tahu jenis misi apa yang menanti di lantai 5. Ia juga tahu tidak semua misi bisa ia tangani sendirian. Saat mereka keluar dari dungeon, Dika, anggota ketiga dari trio, menanyai Hansen dan Zid tentang pengalaman mereka. Kedua remaja itu menjawab penuh semangat bahwa pertarungan kali ini terasa jauh lebih mudah. Beberapa hari kemudian, Han memperhatikan bahwa Master semakin sering login. Dalam pemanggilan berikutnya, Master mendapatkan seorang pandai besi dan seorang penyamak kulit, lalu mengaktifkan equipment workshop. Ketiganya, pandai besi, tukang kayu, dan penyamak kulit, bekerja sama membuat perlengkapan baru. Mereka memproduksi pedang dan perisai peringkat E untuk para pahlawan baru, secara drastis meningkatkan peluang bertahan hidup mereka. Sementara itu, Han, Jenna, dan Eren memperoleh perlengkapan dengan peringkat yang lebih tinggi. Namun, 3 orang lain yang tidak menunjukkan hasil memuaskan. Mereka yang selalu menghindari latihan dan sibuk mencari jalan keluar, akhirnya dieliminasi melalui sintesis.
Di antara mereka ada Dolph yang sebelumnya berbohong soal profesinya sebagai koki. Beberapa hari kemudian, Han menanyakan kepada Isel apakah hari ini mereka akan maju ke lantai kelima. Peri itu menjawab singkat bahwa kemungkinan besar, ya. Mereka kemudian memasuki dungeon. Han memperingatkan rekan-rekannya bahwa kali ini akan sedikit berbeda, terlalu santai berarti kematian. Tak lama, mereka dipindahkan ke lantai 5. Pemandangannya menyerupai kota besar yang porak-poranda. Eren memperhatikan sekeliling dan menyadari tidak ada monster sama sekali. Saat menelusuri jalanan yang sunyi, Han merasa ada yang aneh. Kota itu kosong, tidak ada warga, bahkan monster pun tak terlihat. Ia segera menyimpulkan bahwa misi kali ini bukan subjugation. Ketika Zid menemukan kerangka manusia di antara reruntuhan, ia berteriak memanggil Han. Eren menatap bangunan di sekitar mereka, bingung melihat kota yang ditinggalkan namun masih berdiri utuh. Jenna menunjuk noda darah kering di dinding, merasa bahwa tempat ini berbeda dari semua lantai sebelumnya. Han menatap jauh ke depan, menyadari bahwa semua misi yang mereka lalui sejauh ini hanyalah pemanasan. Ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Han melihat sebuah menara lonceng tua yang tampak rapuh di tengah reruntuhan. Ia menilai ketinggian itu bisa memberikan pandangan luas atas wilayah sekitarnya. Ia menunjuk ke arah menara itu dan meminta Jenna untuk memanjatnya. Tanpa ragu, Jenna mematuhi perintahnya dan segera memanjat hingga ke puncak. Sesampainya di atas, ia mengamati sekitar dengan pandangan tajam. Namun, sesuatu di kejauhan membuat tubuhnya menegang. Dari atas sana, ia menyadari pemandangan yang tak diharapkan. Lautan makhluk hijau berlarian dari balik kabut reruntuhan, bergerak seperti gelombang besar menuju arah kota. Ia segera berteriak bahwa ada ribuan goblin datang dari luar tembok, bergerak cepat dan tampak siap menyerang. Han langsung memahami situasinya. Misi lantai kelima, bukan penaklukan. Ini survival quest. Bertahan hidup dari gelombang musuh yang tak berkesudahan. Eren yang mendengar laporan itu sempat panik, namun Han dengan tenang menegaskan bahwa mereka harus siap menghadapi serangan ini. Hansen sempat berpikir untuk bersembunyi, tapi Han yang memeriksa pintu-pintu bangunan menemukan semuanya terkunci rapat. Ia segera memerintahkan mereka untuk mencari posisi bertahan yang lebih baik. Mereka berlari ke arah gang sempit, menghindari jalan utama yang terbuka. Han memutuskan bahwa lorong itu akan menjadi medan perlawanan mereka. Ia mengatur strategi dengan cepat. Lorong sempit akan memaksa musuh masuk satu persatu. Dirinya akan menjaga sisi kiri, sementara Eren menjaga sisi kanan. Zid dan Hansen bertanggung jawab di bagian belakang, bergantian bertahan agar bisa memulihkan stamina. Jenna ditempatkan di tengah sebagai penembak jarak jauh, diminta untuk menghemat anak panahnya, dan hanya menembak ketika diperintahkan. Mereka segera membangun barikade seadanya dari puing-puing dan potongan kayu. Sadar bahwa jika goblin berhasil menembus salah satu sisi, semuanya akan berakhir. Han memperkirakan waktu misi 30 menit waktu dunia nyata, dengan 10 menit diantaranya adalah masa kontak langsung dengan musuh. Namun sebelum mereka sempat menyelesaikan barikade, seekor goblin muncul dan menyerang lebih cepat dari perkiraan. Han langsung menebasnya dengan sekali gerakan, menandakan dimulainya pertempuran. Seketika, suara langkah kaki ribuan goblin menggema dari segala arah. Gelombang pertama telah tiba. Han berteriak memerintahkan mereka untuk menggunakan tubuh goblin yang tewas sebagai dinding pertahanan. Pertempuran pun berlangsung sengit. Jenna menahan napas setiap kali melihat Han memutar pedangnya, menebas dan menusuk tanpa jeda. Eren dan dua remaja lainnya berjuang keras menjaga posisi, tapi stamina mereka cepat terkuras. Han menegaskan agar setiap serangan dilakukan dengan efisien, satu tebasan, satu kematian. Ia tahu, goblin-goblin ini hanyalah makhluk lemah dari lantai pertama, namun jumlah mereka membuat siapapun bisa kewalahan. Untuk menjaga moral, Han mengingatkan bahwa musuh ini tidak mengenal rasa takut, dan akan datang terus-menerus seperti ingin mati. Ia terus mengatur pergantian barisan dengan cepat, menyuruh Zid menggantikan Hansen tepat ketika garis pertahanan mulai goyah. Darah, teriakan, dan bau besi memenuhi udara. Han mulai merasakan kelelahan di otot-ototnya, tapi ia tetap berdiri di garis depan, menjaga agar formasi tidak runtuh. Ketika tekanan dari sisi kiri meningkat, ia memberi perintah cepat kepada Jenna untuk membantu Zid dengan tembakan panah beruntun, serta mengumpulkan kembali semua anak panah yang bisa diselamatkan setelah tembakan dilepaskan. Gelombang demi gelombang goblin terus berdatangan tanpa henti,
dan jam pasir waktu mulai terasa semakin lambat. Mereka baru melewati beberapa menit. Sementara ratusan makhluk terus menumpuk di depan barikade. Namun Han tahu, menyerah bukan pilihan. Bertahan hidup di lantai kelima berarti membuktikan bahwa mereka layak disebut pahlawan. Di dunia yang memperlakukan mereka seperti bidak permainan. Jenna segera mengikuti perintah Han tanpa ragu. Ia menegaskan bahwa ia telah menunggu momen seperti ini, lalu menarik busurnya dan mulai menembakkan panah ke arah goblin yang menyerang dari celah barikade. Han menugaskannya untuk juga menembaki makhluk yang mencoba masuk dari bukaan sisi kiri, dan Jenna menuruti dengan disiplin, bergerak cepat di antara panah dan puing-puing. Di tengah pertarungan sengit, Eren yang masih panik mempertanyakan ucapan Han sebelumnya tentang waktu 10 menit. Pertanyaan itu justru membuat Han geram. Ia menghardik Eren dengan tajam, menegaskan bahwa baru 5 menit berlalu sejak pertempuran dimulai. Saat Jenna memunguti kembali anak panahnya di sela jeda serangan, Zid tiba-tiba menjerit. Seekor goblin menggigit lengannya hingga putus. Darah muncrat deras, dan sistem segera menampilkan notifikasi bahwa Zid mengalami pendarahan berat. Kesehatannya menurun drastis. Han langsung memerintahkan Hansen untuk berganti posisi dengan Zid, menyuruh Zid menahan diri dan berhenti menangis, meyakinkannya bahwa ia akan sembuh setelah kembali ke ruang tunggu. Namun ketakutan membuat Zid kehilangan kendali. Han mendekat dan menampar wajahnya keras-keras, memaksanya kembali sadar. Ia menegaskan dengan dingin bahwa jika ia mundur, semua orang akan mati bersamanya. Jenna dengan cepat menekan luka Zid untuk menghentikan pendarahan, sementara Han terus bertarung tanpa menoleh. Hansen berteriak bahwa pedangnya tidak berfungsi dengan baik dan Han segera menanyakan kondisinya. Setelah Zid kembali mengambil posisi bertahan, Han memerintahkan Hansen memeriksa pedangnya dan menggunakan perisai jika bilahnya tumpul. Ia sendiri menunjukkan caranya, menghantam goblin menggunakan sisi tumpul perisainya. Pertempuran semakin intens. Han menyuruh Jenna berganti tempat dengan Eren agar rotasi tetap berjalan. Eren mencoba menolak, tapi Jenna memaksa, menyuruhnya beristirahat sementara ia mengambil alih. Han menghitung waktu, tinggal 3 menit lagi. Ia memberi instruksi ketat, Eren kembali menggantikan Jenna. Hansen menukar posisi dengan Zid, dan Jenna menembak ke sisi Hansen yang mulai terdesak. Jumlah panah Jenna menipis, namun Han dengan tegas memerintahkannya menghabiskan semuanya. Ia berkata tajam, jika sisi itu jebol, kita semua mati. Tepat ketika Jenna menegangkan busurnya, seekor goblin menembus barikade dan menusukkan senjatanya ke perut Zid. Jeritan nyaring menggema di lorong. Darah mengalir deras, dan sistem menunjukkan bahwa Zid dalam kondisi sekarat. Jenna segera menembak goblin itu mati dan berlari menghampiri Zid yang menggeliat kesakitan. Han melihat semuanya dari sudut pandang depan. Amarah membuncah di dadanya, dan kecepatan serangannya meningkat drastis. Di tengah hiruk-pikuk, Hansen memohon pertolongan karena dikeroyok, namun Han tak bisa menolongnya. Ia memerintahkan Jenna dan Hansen untuk tetap bergerak bersamanya, menegaskan bahwa kesedihan nanti, yang terpenting sekarang adalah bertahan hidup. Mereka bertiga berlari menembus celah sempit di antara reruntuhan dan berhenti di depan sebuah bangunan yang tampak masih kokoh. Jenna, kehabisan napas dan ketakutan, mengungkapkan rasa putus asanya bahwa mereka tidak akan selamat. Han menatapnya tajam, menepis segala bentuk pesimisme, lalu menginstruksikannya untuk memanjat dinding di belakang mereka. Jenna sempat salah paham, mengira Han menyuruhnya melarikan diri sendirian. Namun Han dengan tenang menegaskan bahwa ia akan naik setelahnya. Bahwa bertahan hidup bukan berarti lari dari medan perang, melainkan bertahan cukup lama untuk melanjutkan pertempuran berikutnya. Saat kawanan goblin mulai merangsek ke arah mereka, Han segera menginstruksikan agar mereka tidak menusuk satu persatu, karena setiap serangan harus membunuh lebih dari satu musuh. Ia menebas beberapa goblin sekaligus, menciptakan ruang untuk memanjat dinding. Jenna bergerak cepat naik terlebih dahulu, menoleh ke bawah dan berteriak agar yang lain segera menyusul. Han kemudian memanjat, sementara Eren yang terluka berusaha mengikuti. Ketika Han meraih tangan Jenna untuk membantu Eren naik, seekor goblin melompat dari bawah dan menusuk kaki Eren, menghentikan gerakannya. Tanpa ragu, Han melompat turun kembali dari dinding dan berteriak pada Jenna agar memegang Eren sekuat tenaga. Ia lalu menebas kaki Eren untuk melepaskannya dari serangan itu. Jeritan kesakitan Eren menggema keras, sementara Jenna menariknya naik dengan seluruh tenaga yang tersisa.
Sistem menampilkan peringatan bahwa Eren dalam kondisi kritis dan hidupnya terancam. Namun keadaan semakin memburuk. Para goblin mulai saling memanjat tubuh mereka sendiri untuk naik ke dinding. Han dengan cepat berteriak pada Jaina untuk menggunakan tombak Eren dan menusuk apapun yang mendekat. Memperingatkan bahwa jika mereka gagal menahan gelombang ini, tidak ada lagi tempat untuk lari. Panik, Jaina kehilangan kendali dan menjatuhkan tombak itu. Ia berteriak menanyakan apa yang harus dilakukan. Han memerintahkannya menendang musuh dengan kakinya. Tapi Jaina mulai goyah dan kelelahan, berkata bahwa jumlah mereka terlalu banyak. Ia bertanya dengan suara putus asa, berapa lama lagi mereka harus bertahan? Han dengan tenang menjawab, baru lewat 30 detik. Jaina tidak percaya, mengatakan rasanya seperti sudah sejam. Namun Han menegaskan bahwa ia tidak berbohong, dan memintanya bertahan sedikit lagi. Tiba-tiba, salah satu goblin berhasil merebut perisai Han. Tubuhnya kehilangan keseimbangan. Ia mencoba menangkis serangan dengan pedang, tapi sebelum sempat bereaksi, seekor goblin bersenjata menusuk perutnya. Han menahan luka itu, namun makhluk itu dengan licik menarik pisaunya kembali, menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Darah mengucur deras dari tubuh Han. Sementara di atas, Jaina juga terluka oleh lemparan tombak. Lingkaran goblin menutup rapat di sekeliling Han. Ia sempat berpikir, begitu tidak adil. Di dunia asalnya, hal seperti ini tidak akan pernah terjadi. Namun di tengah keputusasaan itu, sesuatu di dalam dirinya pecah. Pandangannya memerah, napasnya berat. Aura di sekitarnya berubah, gelap, menyala dan menekan udara di sekelilingnya. Dengan amarah yang membara, ia menolak menyerah dan menerjang kembali ke tengah kerumunan. Taring dan rambutnya memanjang seperti binatang buas. Tubuhnya diselimuti energi brutal yang tak manusiawi, tanda bahwa keterampilan barunya, Berserk Skill, telah bangkit. Han menghancurkan barisan goblin dengan kekuatan luar biasa. Setiap ayunan pedangnya menewaskan beberapa musuh sekaligus. Meski pedangnya akhirnya retak dan pecah di tengah pertarungan, Han tetap melawan tanpa henti, menebas menggunakan potongan logam di tangannya. Ia berteriak lantang, bahkan jika senjataku hancur, aku tidak akan berhenti berjuang. Saat seekor goblin raksasa bersiap menancapkan tombak ke dadanya, waktu tiba-tiba berhenti. Semua musuh membeku di tempatnya. Han terhuyung, napasnya tersengal. Waktu bertahan mereka telah habis. Keheningan menyelimuti arena. Jaina masih terguncang di atas tembok, sementara Eren terbaring pucat, hampir pingsan karena luka parahnya. Ketiganya selamat, dan sistem memberikan pemberitahuan bahwa lantai 5 telah berhasil diselesaikan. Mereka mendapatkan hadiah berupa emas, biji besi, papan kayu, dan kulit. Tak lama kemudian, mereka ditransfer kembali ke menara utama. Di ruang tunggu, sistem mengucapkan selamat kepada sang master karena berhasil membuka daily dungeon. Namun suasana masih tegang. Eren tidak sadarkan diri. Jaina menangis terseduh, terlalu lemah untuk berdiri. Ia memohon pada Han untuk membantunya bangkit. Han memegang tangannya dan mengonfirmasi bahwa mereka memang selamat. Bukti nyatanya, ruang tunggu telah naik 1 tingkat. Jaina masih tak percaya bahwa ujian di lantai 5 begitu berat. Ia bertanya dengan suara lemah, Bagaimana kita bisa menghadapi lantai-lantai berikutnya? Han menenangkan dirinya, mengatakan bahwa misi kali ini berbeda dari biasanya. Semuanya terhubung secara sistematis. Jika satu orang gagal menjalankan perannya, maka semuanya akan mati. Ia menyesal tidak sempat melatih Zid dan Hansen lebih jauh. Ia yakin hasilnya mungkin tidak akan seburuk ini. Jaina menunduk, mengangguk setuju dengan nada getir. Saat mereka berjalan keluar dari ruang dungeon, Dika berlari menghampiri mereka dengan wajah gembira. Ia memuji keberhasilan mereka dan memberi kabar bahwa Chloe sudah menyiapkan hidangan lezat untuk menyambut mereka. Hadiah kecil. Setelah neraka yang baru saja mereka lalui, Han bertanya apakah Zid dan Hansen masih berada di dalam dungeon. Dika menatapnya dengan harapan samar. Namun Han menjawab tenang, mereka tidak berhasil keluar. Dika tampak kaget, mengulang pertanyaannya seolah tak percaya. Namun Han hanya mengonfirmasi sekali lagi, keduanya sudah tiada. Raut wajah Dika berubah tegang, menyadari kenyataan pahit dari perjalanan menara ini. Tanpa banyak kata, Han, Jaina, dan Eren yang masih lemah berjalan menuju tempat tinggal mereka. Begitu sampai di kamar, Han menjatuhkan diri di atas ranjang. Tubuhnya terasa berat, pikirannya kosong. Ia menatap langit-langit, menyadari bahwa di dunia ini, kematian bukan lagi tragedi luar biasa, melainkan bagian dari rutinitas harian bagi mereka yang berada di garis depan. Ia berpikir sebentar tentang keterampilan baru yang muncul, Berserk.
Kekuatan itu terasa seperti kutukan sekaligus anugerah. Namun, ketika ia melihat daftar kemampuannya, ia menemukan dua hal yang seharusnya mustahil berjalan berdampingan: Composure dan Berserk. Ia menyimpulkan bahwa ini pasti bug, karena kedua kemampuan itu saling bertentangan. Satu menjaga kewarasan, sementara yang lain menghancurkannya demi kekuatan brutal. Han menduga bahwa anomali ini berkaitan dengan posisinya yang unik, separuh master, separuh hero. Tapi malam itu, ia memutuskan untuk tidak memikirkannya lebih jauh. Besok akan menjadi hari yang panjang, dan tubuhnya butuh istirahat. Keesokan paginya, Han menuju lapangan pelatihan seperti biasa. Namun kali ini ia terkejut melihat Janna sudah lebih dulu di sana. Gadis itu tengah berlatih dengan belati. Gerakannya cepat, terfokus, dan tanpa ragu. Han menatapnya sebentar, lalu berkomentar dalam hati. Biasanya Janna datang lebih lambat, tidur hingga siang. Ia bertanya-tanya, apa yang membuatnya berubah hari ini? Janna menjawab singkat, aku tidak ingin mati. Kalimat sederhana itu cukup untuk membuat Han terdiam.